Baik itu harta rampokan yang hilang dari perampokan yang terjadi lama dulu, lukisan-lukisan yang lenyap, atau artefak aneh yang sulit dipercaya, sejarah penuh dengan peristiwa-peristiwa tak terjelaskan yang masih belum terpecahkan. Para sejarawan terus berusaha memecahkan misteri-misteri ini, dan seiring waktu, mereka mungkin akhirnya bisa menuntaskan beberapa kasus tersebut. Hampir setiap orang di dunia ini memiliki semacam fobia. Entah itu dianggap sebagai ketakutan yang rasional atau tidak. Siapapun bisa memahami seseorang yang takut pada ketinggian atau ruang sempit. Tapi, beberapa fobia tampaknya sulit dipercaya. Sebagai contoh, ribuan orang menderita ketakutan terhadap selai kacang yang menempel di langit-langit mulut mereka. Dan saya tidak hanya berbicara tentang rasa takut biasa saja. Orang-orang ini menderita ketakutan yang bisa didiagnosis secara medis dan mengubah hidup mereka. Beberapa penderita masih bisa makan selai kacang dalam jumlah sangat sedikit, tapi sebagian besar dari mereka benar-benar menghindarinya. Salah satu ketakutan yang sangat modern disebut nomofobia, yaitu ketakutan saat tiba-tiba menyadari bahwa ponsel Anda hilang. Ini juga mencakup ketakutan ekstrim jika ponsel Anda kehabisan baterai atau tidak ada sinyal. Meskipun ketakutan ini bisa dibenarkan dalam situasi darurat, diyakini bahwa hal ini sebagian besar memengaruhi individu yang kecanduan ponsel mereka, karena mereka khawatir akan melewatkan suatu peristiwa atau tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang. Lalu ada optofobia, yaitu ketakutan untuk membuka mata sendiri. Ini sering disebutkan dalam konteks yang sama dengan agorafobia, yaitu ketakutan terhadap ruang terbuka, karena para penderitanya sering memilih untuk tetap berada di dalam ruangan atau di kamar yang gelap. Beberapa dari kita mungkin menganggap fobia-fobia ini konyol, tetapi fobia tersebut sangat nyata. Begitu juga dengan ketakutan lain yang disebut radiofobia. Ini adalah ketakutan terhadap radiasi pengion, dan telah menyebabkan banyak orang kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari mereka sejak bencana Chernobyl. Salah satu masalah utama bagi penderita radiofobia adalah radiasi itu tidak terlihat, sehingga mereka tidak pernah tahu apakah mereka sedang dalam bahaya atau tidak. Hal ini sering membuat mereka membayangkan yang terburuk dan mulai memengaruhi rutinitas harian mereka, serta akhirnya kehidupan mereka secara keseluruhan. Salah satu contohnya tercatat dalam jurnal medis setelah seorang anak mengunjungi rumah sakit dan diketahui membutuhkan ronsen setelah kakinya patah. Setelah itu dilakukan, anak tersebut dikembalikan kepada ibunya. Namun sang ibu tidak mampu menyentuh anaknya sendiri karena ia menderita radiofobia dan yakin bahwa anaknya telah menjadi sangat radioaktif akibat ronsen tersebut. Dokter yang telah melakukan ronsen menjelaskan bahwa begitu mesin dimatikan, radiasi yang ada langsung hilang hampir seketika dan tidak ada bahaya bagi putranya. Banyak orang yang terkena fobia ini tidak terlalu khawatir dengan radiasinya sendiri, melainkan dengan efek yang mungkin ditimbulkannya. Sudah diketahui bahwa radiasi dapat menyebabkan kanker pada beberapa orang yang terpapar, sehingga para penderita fobia ini takut bahwa mereka sudah menerima dosis radiasi yang tinggi dan hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka mulai merasakan gejala kanker. Beberapa orang mengalami kekambuhan fobia ini, misalnya ketika mereka mendengar tentang kecelakaan di pembangkit nuklir atau ketika ada pembicaraan tentang pembangunan senjata nuklir. Namun bagi sebagian orang, fobia ini menjadi permanen dan seringkali menjadi kondisi yang sangat membatasi kehidupan mereka. Banyak kasus dilaporkan setelah bencana Chernobyl. Dan setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang pada tahun 2011, para ahli menyatakan bahwa ketakutan ini biasanya disebabkan oleh perkiraan berlebihan terhadap bahaya radiasi. Namun fakta itu tidak membuat rasa takut menjadi kurang nyata, betapapun tidak masuk akalnya bagi kita yang lain. Orang akan membayangkan bahwa ketika para penjahat merencanakan perampokan nekat, mereka mempertimbangkan setiap kemungkinan skenario agar bisa lolos setelah melakukan kejahatan itu. Namun dalam satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 saat terjadi perampokan di Berlin, Jerman, para pencuri meninggalkan jejak petunjuk dan akhirnya mereka tertangkap. Tetapi hasil curian mereka tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 27 Maret tahun itu, Ahmed dan Wasam Renmo yang merupakan sepupu dibantu oleh seorang penjaga keamanan bernama Dennis W., teman lama yang bekerja sebagai penjaga keamanan di Museum Bode. Dia baru bekerja di museum selama sebulan ketika ketiganya memutuskan untuk melakukan aksi perampokan nekat. Mereka memecahkan salah satu jendela gedung untuk masuk, dan setelah berada di dalam, mereka menggunakan skateboard dan gerobak dorong untuk mencuri koin emas peringatan seberat 220 pon yang dikenal sebagai Big Maple Leaf. Koin tersebut dicetak pada tahun 2007 untuk merayakan ulang tahun ke-30 seri koin emas Gold Maple Leaf tahunan Kanada.
dan koin itu dipajang di museum. Nilainya diperkirakan sekitar 4,3 juta dolar. Dan entah bagaimana, ketiga penjahat itu berhasil mengeluarkannya dari gedung sebelum melarikan diri. Namun, ketika rekaman CCTV dari area tersebut diperiksa, ketiga pria itu terlihat berjalan di rute yang sama pada malam sebelumnya dengan mengenakan pakaian hitam. Setelah mereka ditahan, ponsel Wasam diperiksa dan ditemukan pencarian tentang cara mengolah emas dalam jumlah besar. Ketika mobil pelarian mereka digeledah, penyidik menemukan partikel-partikel kecil emas yang membuat mereka percaya bahwa koin tersebut telah dilelehkan, dan potongan-potongan itu mungkin telah dijual. Ketika apartemen Wasam digeledah, polisi menemukan jaket Armani langka yang terlihat dikenakan olehnya dalam rekaman kamera keamanan pada malam sebelum perampokan dilakukan. Ini, bersama dengan pecahan kaca dari jendela yang pecah yang ditemukan pada sepasang sarung tangan, menjadi petunjuk terakhir yang dibutuhkan untuk memastikan nasib para perampok. Pada persidangan mereka, terungkap bahwa Dennis mulai menghabiskan banyak uang setelah perampokan itu. Dia membeli mobil mewah dan perhiasan, sesuatu yang pasti tidak disukai oleh rekan-rekan perampoknya. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara, bersama dengan denda sebesar 108.000 dolar. Untuk kedua sepupu itu, mereka masing-masing dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan harus mengganti nilai koin tersebut, yaitu 4,3 juta dolar. Namun, koin itu belum pernah ditemukan. Salah satu masalah utama yang harus dihadapi selama operasi pembersihan di Chernobyl adalah apa yang harus dilakukan dengan bertonton material radioaktif yang berserakan di sekitar area tersebut. Benda-benda ini sangat berbahaya dan bahkan hingga hari ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa jika bersentuhan dengan mereka. Sebagai contoh, seragam yang dikenakan oleh para petugas tanggap darurat, kebanyakan pemadam kebakaran, ditinggalkan di ruang bawah tanah Rumah Sakit Pripyat. Dan barang-barang ini akan tetap berada di sana selama bertahun-tahun lagi karena masih sangat terpapar radiasi. Namun tidak jauh dari pembangkit tersebut terdapat sebuah area yang bahkan lebih berbahaya dan diperkirakan akan tetap tidak tersentuh selama ribuan tahun ke depan. Ketika warga Pripyat dievakuasi, mereka dipaksa pergi tanpa sebagian besar barang pribadi mereka, termasuk kendaraan mereka. Mobil, truk, bus, dan van ini telah terpapar radiasi dan tidak lagi aman untuk didekati. Tetapi kendaraan-kendaraan itu tidak bisa begitu saja dibiarkan di tempat semula. Oleh karena itu, diputuskan untuk memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut ke tempat yang sekarang dikenal sebagai kuburan kendaraan, yang terletak tepat di luar kota. Meskipun kendaraan-kendaraan ini jelas berbahaya, kendaraan yang digunakan selama operasi penyelamatan dan pembersihan bahkan lebih berbahaya, karena kendaraan-kendaraan tersebut dikemudikan langsung ke lokasi pembangkit dan pasti terkena paparan radiasi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ini termasuk mobil pemadam kebakaran, ambulans, tank, dan kendaraan biasa yang dikendarai oleh orang-orang yang diperintahkan untuk menilai situasi di pembangkit tersebut. Namun ketika semuanya telah selesai, menjadi jelas bahwa kendaraan-kendaraan ini harus dipindahkan dari area tersebut dan ditempatkan di suatu tempat di mana mereka tidak akan membahayakan siapapun. Jika dibiarkan begitu saja, hal ini akan menyebabkan kontaminasi lebih lanjut, sehingga rencana drastis pun dijalankan. Semua kendaraan ini dikendarai ke sebuah ladang di desa Buryakivka, yang terletak sekitar 7 mil dari pembangkit tempat mereka diparkir dan tidak pernah terlihat lagi. Sebelum bencana, desa tersebut dihuni oleh lebih dari 220 orang, namun mereka semua terpaksa dievakuasi, dan sekarang desa itu tidak lagi tercatat dalam daftar permukiman, seolah-olah desa itu tidak pernah ada sebelumnya. Sebelum kendaraan-kendaraan ini dipindahkan ke sana, sekitar 30 parit digali di ladang tersebut, dan sebagian besar material radioaktif yang dikumpulkan dibuang ke dalamnya lalu ditimbun dengan tanah. Kendaraan-kendaraan itu kemudian dipindahkan ke ladang tersebut dan tetap berada di sana selama bertahun-tahun berikutnya. Tempat itu tetap menjadi objek wisata yang populer, meskipun kendaraan-kendaraan tersebut telah dipindahkan dan lokasinya masih berada di zona eksklusi. John Dillinger akan selamanya tetap menjadi salah satu penjahat paling terkenal dan licik dalam sejarah Amerika. Dia sering mendapat masalah sejak usia dini saat tumbuh di Mooresville, Indiana, dan akhirnya dia putus sekolah. Saat dewasa, dia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi setelah hanya beberapa bulan bertugas, dia melakukan desersi. Pada tahun 1924, dia mencoba merampok sebuah toko kelontong di Mooresville, tetapi dia ditangkap, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1933, dan setelah belajar tentang perampokan bank dari sesama narapidana, dia bersama 4 pria lainnya mulai merampok bank di Ohio dan Indiana. Mereka berhasil merampok 5 bank hanya dalam waktu 4 bulan, dan menurut saksi mata, mereka selalu berpakaian rapi.
Pada tahun yang sama, dia kembali di penjara, tetapi 5 orang berhasil membebaskannya dari sel setelah membunuh sheriff setempat. Mereka kemudian melanjutkan aksi perampokan mereka di Wisconsin dan Indiana, tetapi mereka tertangkap di Tucson, Arizona. Melihat riwayatnya, Dillinger dikirim ke penjara Crown Point di Indiana yang konon mustahil untuk meloloskan diri darinya. Tetapi di sana, dia menggunakan pisau dan sepotong kayu untuk membuat senjata palsu yang kemudian dihitamkan dengan semir sepatu. Dengan senjata palsu di tangannya, dia berhasil keluar dari penjara dan dikatakan bernyanyi saat melarikan diri. Dia kemudian mencuri mobil sheriff dan pergi ke Chicago. Dia menjadi salah satu buronan paling dicari FBI, tetapi sementara itu dia dan komplotannya terus merampok bank dimanapun mereka berada. Setelah beberapa kali nyaris tertangkap, dia menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Namun di Chicago, dia dan pacarnya menjadi akrab dengan seorang pemilik rumah bordil bernama Anna Sage. Dia bersama dengan FBI dan polisi Indiana memasang jebakan. Ketiganya pergi menonton pemutaran film Manhattan Melodrama di teater Biograph. Dan ketika mereka keluar, FBI sudah menunggu di luar. Dia mencoba melarikan diri, tetapi baku tembak pun terjadi dan dia tewas, mengakhiri rangkaian kejahatannya yang panjang. Beberapa orang percaya bahwa dia berhasil melarikan diri dan bahwa pria lain keliru dijadikan sasaran tembak. Tetapi sidik jarinya membuktikan bahwa dia memang Dillinger. Namun satu misteri seputar Dillinger masih belum terpecahkan. Menurut salah satu legenda, setelah baku tembak dengan FBI pada suatu kesempatan di tahun 1934, Dillinger berhasil melarikan diri sambil membawa koper berisi $200.000 dalam bentuk tunai. Pada saat itu, dia dan komplotannya bersembunyi di Little Bohemia Lodge di Wisconsin, dan setelah berhasil keluar dari baku tembak, dia pergi ke utara pondok tersebut di mana dia mengubur koper yang masih berisi uang tunai itu. Konon, dia tidak pernah bisa mengambilnya kembali karena dia kehilangan nyawanya hanya 3 bulan kemudian. Dan sejak saat itu, para pemburu harta karun terus mencari lokasi koper tersebut. Beberapa orang juga percaya bahwa harta rampasan dari salah satu perampokan ini dikubur di suatu tempat di Pierre Pond Farm. Beberapa orang percaya bahwa hasil rampokan itu akhirnya ditemukan dan tidak pernah dilaporkan, sementara beberapa rumor menyatakan bahwa harta itu dikubur di suatu tempat di hutan, menunggu untuk ditemukan. Banyak orang yang mengenal insiden Chernobyl terkejut mengetahui bahwa bencana tahun 1986 bukanlah kecelakaan pertama yang terjadi di pembangkit tersebut. Namun, hal ini telah dikonfirmasi oleh dokumen KGB yang telah dideklasifikasi setelah dirahasiakan selama puluhan tahun. Dokumen-dokumen yang baru dirilis ini berasal dari jauh sebelum bencana, bahkan sejak tahun 1970, dan total ada 190 dokumen berbeda yang telah tersedia untuk publik. Beberapa detail yang kini terungkap sangat mengejutkan, setidaknya bisa dibilang begitu. Sekarang kita tahu bahwa petugas dari KGB dan SSR di Ukraina ditugaskan untuk menjaga keamanan pembangkit Chernobyl, tetapi tampaknya mereka memikirkan hal lain. Mereka jauh lebih tertarik untuk memburu perwakilan organisasi nasionalis Ukraina serta agen-agen Jerman dan Tiongkok. Pada saat itu, diyakini bahwa masing-masing kelompok ini telah merencanakan untuk menghancurkan pembangkit di Chernobyl, meskipun tidak ada bukti yang ditemukan untuk mendukung hal ini. Namun mereka tidak sepenuhnya mengabaikan tugas mereka. Mereka juga ditugaskan untuk memeriksa semua material yang dikirim ke pembangkit, terutama yang digunakan dalam pembangunannya. Menurut dokumen yang dirilis, mereka berulang kali menemukan masalah dengan material-material ini dan melaporkan kekurangan tersebut, dan pihak berwenang di Kiev mencoba memperbaikinya. Tetapi atasan di Moskow memutuskan bahwa masalah-masalah ini sebaiknya diabaikan saja. Hasilnya seharusnya bisa diprediksi, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan. Akibatnya, pembangkit tersebut mengalami hingga 8 kecelakaan berbeda antara tahun 1971 dan 1981. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kesalahan operasional, tetapi sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh material bangunan yang berkualitas rendah. Pada tahun 1984, 2 tahun sebelum kecelakaan yang menghancurkan itu, KGB melakukan yang terbaik untuk menyampaikan kekhawatirannya dan melaporkan bahwa pembangkit Chernobyl tinggal menunggu waktu sebelum kecelakaan terjadi, karena mereka telah mendeteksi masalah pada inti reaktor. Namun sekali lagi, mereka tidak dianggap serius dan rencana mereka diabaikan begitu saja. Pembangkit tersebut dijalankan dalam lingkungan yang lebih mementingkan hasil daripada mengikuti prosedur yang benar. Dan akibatnya, banyak operator mengabaikan apa yang telah mereka pelajari selama pelatihan demi mencapai hasil yang dianggap mengesankan. Sebagai contoh, salah satu operator di pembangkit memutuskan untuk menangkap beberapa ikan di kolam terdekat yang diketahui telah terpapar radiasi.
Dia kemudian menjual ikan-ikan itu kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Ini benar-benar sangat tidak bertanggung jawab dan KGB melaporkan hal ini ke Moskow, tetapi mereka diabaikan. Dalam beberapa hari setelah ledakan, anggota KGB yang hadir melaporkan bahwa kecelakaan itu telah direkayasa sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian warga Uni Soviet dari banyak masalah lain yang sedang mereka alami. Klaim-klaim ini diselidiki, tetapi ternyata tidak terbukti, dan pemerintah memutuskan bahwa pelelehan inti itu terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh operator, daripada menyelidiki lebih lanjut kemungkinan bahwa hal itu disebabkan oleh bahan bangunan yang berkualitas rendah. Agak ironis bahwa sejumlah besar emas yang belum pernah ditemukan dikatakan berada di suatu tempat di pegunungan yang penuh tahayul di Arizona. Legenda tambang emas orang Belanda yang hilang dimulai pada tahun 1870-an ketika seorang penambang bernama Jacob Waltz mengungkapkan hal yang mengejutkan. Waltz adalah seorang penambang yang sangat berpengalaman dan menurut orang-orang yang mengenalnya, dia memiliki pengetahuan geologi yang sangat baik. Dia tiba di Arizona pada tahun 1860-an. Setelah itu, dia mulai mencari urat emas di pegunungan sekitar tahun 1870-an. Dia dikatakan telah menemukan urat emas besar yang seharusnya membuatnya menjadi orang yang sangat kaya, tetapi dia merahasiakan lokasi emas tersebut dengan sangat ketat. Salah satu kisah menyebutkan bahwa dia pernah menjual emas senilai $250.000 ke percetakan uang Amerika Serikat. Meskipun beberapa sejarawan mengklaim bahwa sebenarnya hal itu dilakukan oleh orang lain, sementara yang lain percaya bahwa kisah tersebut hanyalah fiksi. Apapun yang sebenarnya terjadi, dilaporkan bahwa Waltz sering terlihat di Phoenix dengan tas pelana yang penuh berisi emas yang dia ambil dari tambang pribadinya. Orang-orang akan menanyakan di mana dia menemukan emas itu, tetapi dia selalu mengelak dan memberikan petunjuk palsu tentang lokasi tambangnya. Seperti yang bisa diduga, banyak orang mencoba mengikuti Waltz ke tambangnya setiap kali dia berangkat untuk mengambil emas lagi. Namun dia adalah seorang petualang berpengalaman dan dengan mudah bisa menghilang dari mereka sebelum melintasi pegunungan kembali ke tambangnya. Karena dia sudah sering menempuh rute itu, dia tahu cara menyingkirkan siapapun yang mengikutinya. Waltz akhirnya membeli sebidang tanah di dekat Phoenix, dan ketika dia berusia 80-an, dia memutuskan bahwa tambang itu harus disembunyikan. Menurut beberapa cerita, dia pergi ke tambang itu untuk terakhir kalinya, dan setibanya di sana, dia menggali lubang sedalam 6 kaki di dekat pintu masuknya. Dia kemudian menutupinya dengan 2 batang kayu besi, yang kemudian ditutup lagi dengan tanah dan batu. Dia mengklaim bahwa pintu masuk ke tambang itu sangat tersembunyi, sehingga seseorang bisa berjalan atau bahkan mengendarai kendaraan tepat di atasnya tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang berdiri di ambang kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun 1891, rumah Waltz hancur akibat banjir, dan akibatnya dia jatuh sakit karena pneumonia. Meskipun seorang perawat telah berusaha merawatnya, pada akhirnya dia meninggal dunia dan membawa lokasi tambang itu ke liang kuburnya. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa setidaknya ada emas senilai $20 juta yang tersisa di tambang itu. Namun, dia meninggalkan sebuah petunjuk tentang lokasinya. Dia mengatakan bahwa dari pintu masuk dia bisa melihat jalur militer, tetapi dia menambahkan bahwa tambang itu tidak bisa dilihat dari jalur tersebut. Dia menambahkan bahwa jalur menuju tambang itu tidaklah mudah diikuti, dan ada semacam trik untuk menemukan pintu masuknya. Petunjuk lebih lanjut menyatakan bahwa tambang itu terletak di sebuah ngarai yang mengarah ke utara, bahwa dia bisa melihat Weaver's Needle dari tambang itu, dan ada sebuah tebing batu di suatu tempat di sepanjang jalur yang benar. Namun banyak orang percaya bahwa petunjuk-petunjuk ini sengaja dibuat menyesatkan, karena Waltz memang tidak pernah berniat agar tambang itu ditemukan. Terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi para penduduk untuk menyadari bahwa tidak pernah ada peristiwa dengan besaran yang sama terjadi di planet kita. Rencana harus dibuat secara mendadak dan dalam banyak kasus, tidak ada yang tahu apakah rencana tersebut akan efektif, karena sebelumnya tidak pernah ada tindakan seperti itu yang dibutuhkan. Berkat keseriusan situasi ini, banyak orang mulai mencari jawaban di Alkitab, dan sebuah penemuan yang mengejutkan pun terjadi. Nama Chernobyl terdiri dari 2 kata, chemi yang berarti hitam dan bel yang dalam bahasa Inggris berarti herba atau batang. Ada banyak tanaman yang disebut blackweed atau absinthus hitam di daerah itu, dan nama inilah yang menimbulkan kehebohan di kalangan para teolog dan mereka yang memiliki pengetahuan baik tentang Alkitab, karena absinthus disebutkan dalam nubuat-nubuat di kitab tersebut. Bagian yang dimaksud berasal dari ayat 10 dan 11 dalam kitab Wahyu pasal 8 dan berbunyi, kutipan, Malaikat ketiga meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang besar menyala seperti obor, jatuh dari langit ke sepertiga sungai-sungai dan mata air.
Nama bintang itu adalah Absinthus. Sepertiga dari air itu menjadi pahit, dan banyak orang mati karena air yang telah menjadi pahit itu. Luar biasa. Pada peringatan 25 tahun bencana itu, sebuah patung didirikan di kota tua Chernobyl. Patung itu menampilkan sosok yang disebut malaikat ketiga yang ditempatkan di pintu masuk kompleks memorial bintang Absinthus Chernobyl. Dengan trompet diangkat ke bibirnya, seolah-olah sedang bersiap untuk memberi tanda akan datangnya bencana. Apakah nama ini sengaja dipilih untuk disesuaikan dengan ramalan tersebut masih belum diketahui. Tetapi hal ini membuat banyak orang mulai merasa takut terhadap apa yang mereka yakini sebagai akhir dunia yang semakin dekat. Mereka juga menunjukkan bahwa ramalan tersebut menyebutkan sebuah bintang yang menyala seperti obor, yang mereka samakan dengan terbakarnya inti reaktor yang awalnya tampak sudah terkendali, namun kemudian tiba-tiba memburuk. Selanjutnya, mereka mencatat bahwa air tanah di dekat pembangkit tersebut mengalir sangat dekat dengan permukaan dan bahwa sungai Dnieper di dekatnya adalah sistem air permukaan terbesar di seluruh Eropa. Setelah bencana itu, muncul kekhawatiran bahwa reaktor tersebut akan terbakar hingga mencapai lapisan air tanah. Dan jika hal ini terjadi, seluruh air tersebut akan menjadi radioaktif dan tidak layak untuk diminum, sehingga jutaan orang akan kehilangan sumber air bersih. Ketika Uni Soviet mulai menerapkan tenaga nuklir, mereka percaya bahwa hal itu akan membantu memulihkan perekonomian yang stagnan dan pembangkit listrik tenaga nuklir disebut sebagai bintang yang bersinar di seluruh Uni Soviet. Beberapa orang percaya bahwa hal ini disebabkan oleh fakta bahwa reaksi nuklir di dalam inti reaktor mirip dengan apa yang terjadi di dalam sebuah bintang. Selain itu, ketika inti reaktor meledak, diperkirakan suhunya mencapai sekitar 8.400 derajat Fahrenheit, tidak jauh berbeda dengan suhu bintang terdekat kita, yaitu matahari. Konon, sebuah harta karun sedang diangkut dengan kapal bernama San Miguel pada tahun 1715, dan mungkin itu adalah salah satu harta karun hilang terbesar sepanjang masa. Dan harta itu menunggu untuk ditemukan di suatu tempat dekat Pulau Amelia di lepas pantai Florida. Pada tanggal 31 Juli tahun itu, kapal galeon Spanyol sedang dalam perjalanan dari Havana, Kuba menuju Spanyol, bersama dengan armada 11 kapal lainnya yang dikenal sebagai Armada Plate 1715. Namun mereka belum jauh dalam perjalanan ketika mereka berlayar ke dalam badai besar yang menyebabkan 11 kapal tenggelam. San Miguel juga mengalami kerusakan parah dan menurut salah satu laporan, kapal itu terakhir kali terlihat berlayar ke arah utara melewati Saint Augustine. Namun dicatat bahwa kapal itu sudah tidak memiliki tiang layar lagi, sehingga membuatnya benar-benar tak berdaya menghadapi laut dan cuaca. Sebanyak 900 pelaut kehilangan nyawa dalam badai itu, dan karena begitu banyak kapal tenggelam pada waktu yang sama, diyakini bahwa daerah tersebut menyimpan harta karun dalam jumlah besar. Itulah sebabnya sekarang dikenal sebagai Treasure Coast atau Pantai Harta Karun. Menurut para saksi, tidak ada seorang pun di atas kapal San Miguel yang selamat, sehingga kapal itu berlayar tanpa awak. Catatan menunjukkan bahwa San Miguel berlayar sebagai kapal yang terdaftar dalam armada, yang berarti kapal itu memiliki izin untuk mengangkut muatan yang sangat berharga. Diduga di antara muatannya, kapal itu membawa mahar ratu, sejumlah besar emas dan perak, serta batu permata, rempah-rempah, dan tembakau. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan menemukan harta karun itu telah menarik banyak pencari keberuntungan ke pesisir dengan harapan mereka bisa menemukannya. Namun meskipun para pemburu harta telah berusaha sebaik mungkin selama berabad-abad, tak ada satupun yang berhasil menemukannya. Meskipun diyakini beberapa ekspedisi pernah hampir menemukannya. Pada tahun 2007, sekelompok penyelam menemukan sebuah meriam di dasar laut yang diyakini milik San Miguel. Ketika penemuan itu dilaporkan, ribuan orang tertarik pada harta karun tersebut yang diyakini bernilai jutaan dolar, dan sejak itu banyak yang pergi ke daerah tersebut dengan harapan menjadi kaya raya. Namun, mencari harta karun itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dasar laut di daerah itu dikenal sulit untuk dilalui, dan karena tidak ada yang benar-benar yakin di mana kapal itu tenggelam, area pencariannya sangat luas. Pada tahun 1975, 22 koin emas ditemukan di dekat Pulau Amelia, dan kemudian 11 koin lagi ditemukan di sekitar sana. Potongan-potongan harta karun ini ditemukan setelah badai menghantam pantai, yang kemungkinan besar menyebabkan koin-koin tersebut terangkat dari pasir tempat mereka terkubur. Namun, seorang pria tidak perlu bersusah payah seperti itu karena ia menemukan 15 koin saat berjalan di pantai Pulau Little Talbot pada tahun 1989. Pada tahun yang sama, 28 koin lagi ditemukan di pantai yang sama, dan selama bertahun-tahun, potongan-potongan kecil lainnya juga ditemukan.
Kebanyakan dari kita pernah bermimpi menemukan harta karun besar yang tidak diketahui siapapun dan yang akan mengubah hidup kita selamanya. Tapi kebanyakan dari kita tahu bahwa ini tidak lebih dari sekedar fantasi liar. Namun, ada ribuan pemburu harta karun profesional di seluruh dunia yang mencari harta karun yang dikabarkan telah hilang atau disembunyikan begitu baik sehingga belum pernah ditemukan. Salah satu harta karun tersebut dikenal sebagai harta karun Yanganate dan telah menjadi bahan perdebatan karena beberapa orang meragukan keberadaannya. Misteri harta karun ini dimulai pada tahun 1530-an ketika Kaisar Inka Atahualpa dan saudaranya Huascar terlibat dalam perang saudara satu sama lain. Penakluk Spanyol Francisco Pizarro melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan pada tahun 1532 ia menyerbu Kekaisaran Inka dan dalam prosesnya menangkap Atahualpa di Cajamarca. Sang kaisar sangat ingin mendapatkan kembali kebebasannya, sehingga ia mulai bernegosiasi dengan penawannya, menawarkan kekayaan besar berupa emas Inka sebagai imbalan atas pembebasannya. Kesepakatan pun dibuat, dan setelah sang kaisar dibebaskan, ia memerintahkan Jenderal Rumayyahui untuk mulai mengumpulkan emas dari seluruh kekaisaran Inka. Ia berhasil mengumpulkan sebanyak 750 ton emas dan mengirimkan kabar kepada Pizarro bahwa harta tersebut akan segera dikirimkan kepadanya. Namun Pizarro mulai curiga bahwa semua itu hanyalah tipu muslihat untuk menyelamatkan Atahualpa. Dan sebelum emas itu dikirimkan, ia mengeksekusi sang kaisar. Tanpa sepengetahuan Pizarro, emas itu benar-benar ada dan kesepakatan itu sekarang sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Rumayyahui ingin memastikan bahwa emas itu tidak akan jatuh ke tangan Pizarro. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikannya darinya. Dia melakukan perjalanan ke utara Ekuador yang sekarang dikenal sebagai Yangganates, tempat emas itu disembunyikan. Rumayyahui akhirnya ditangkap oleh anak buah Pizarro. Dan meskipun diperlakukan dengan kejam, dia menolak untuk mengungkapkan lokasi harta karun itu. Dia akhirnya meninggal dunia tanpa pernah mengungkapkan lokasinya. Pada masa itu, daerah tersebut benar-benar tidak berpenghuni, dan hingga hari ini, sangat sedikit orang yang berani menjelajah ke sana karena medan di pegunungan itu dikenal sangat sulit untuk dilalui. Daerah tersebut terletak di tepi Avenue of Volcanoes dan dikenal menerima curah hujan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Selain itu, daerah tersebut sering diselimuti kabut tebal yang dapat dengan mudah menyebabkan seorang penjelajah terjatuh ke dalam celah, sungai, atau rawa. Namun demikian, beberapa pemburu harta karun merasa kemungkinan menemukan 750 ton emas terlalu menggoda untuk diabaikan. Dan setiap tahun, banyak orang pergi ke pegunungan dengan harapan dapat menemukannya. Konon, setidaknya ada 3 orang yang mengetahui lokasi pasti harta karun tersebut. Puluhan tahun kemudian, ketika Jose Valverde menikah dengan seorang wanita dari Latacunga, ayah dari wanita tersebut mengungkapkan lokasi emas itu kepadanya sebagai hadiah pernikahan. Akibatnya Valverde menjalani hidupnya sebagai orang yang sangat kaya, dan sebelum ia meninggal, ia menulis sebuah panduan yang diterjemahkan sebagai Rute Valverde. Panduan itu diberikan kepada Raja Spanyol yang kemudian mengirim sebuah ekspedisi ke pegunungan untuk mengambilnya. Tetapi harta itu tidak dapat ditemukan, dan 1 orang kehilangan nyawanya di rawa-rawa. Tidak ada catatan yang ditemukan tentang upaya lebih lanjut untuk mengambil emas itu. Tetapi pada tahun 1850, ahli botani Richard Spruce secara tidak sengaja menemukan kisah tentang harta karun tersembunyi saat ia melakukan penelitian tentang pengobatan malaria di Ekuador. Lebih dari 3 dekade kemudian, pemburu harta karun Bart Blake mengaku telah menemukan simpanan itu, yang menurutnya berisi patung emas berbentuk hewan, manusia, dan bunga. Dia berencana untuk kembali mengambil harta itu, tetapi saat berlayar ke New York, dia secara misterius menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Meskipun terdengar tidak mungkin, zona eksklusi di sekitar pembangkit Chernobyl telah menjadi daya tarik wisata bagi mereka yang berani menjelajah ke sana, meskipun banyak area yang masih terlarang dan para pengunjung harus selalu didampingi oleh pemandu. Mereka yang pernah mengunjungi area tersebut menggambarkan suasananya menyeramkan dan hampir seperti dihantui, terutama karena Pripyat dan daerah sekitarnya telah kosong selama puluhan tahun. Namun bukan hanya kesunyian dan kekosongan yang telah menambah legenda kelam Chernobyl, karena banyak orang melaporkan melihat hal-hal yang sangat aneh selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Salah satu kejadian yang lebih dikenal terkait hal ini adalah tentang makhluk yang dijuluki burung hitam Chernobyl. Para pekerja di pembangkit tersebut melihat makhluk bersayap raksasa ini hanya beberapa hari sebelum ledakan di pembangkit itu terjadi. Mereka menggambarkannya berwarna hitam dengan mata merah yang bersinar dan tubuh seperti manusia.
Banyak orang yang mendengar tentang hal ini berspekulasi bahwa makhluk itu mungkin adalah Mothman, makhluk serupa yang telah terlihat di berbagai belahan dunia tepat sebelum bencana seperti runtuhnya jembatan dan gempa bumi besar terjadi. Para pekerja menyatakan bahwa makhluk itu memiliki bentang sayap setidaknya 20 kaki, dan dalam beberapa hari setelahnya mereka dihantui oleh mimpi buruk serta menerima telepon ancaman dari orang-orang yang tidak dikenal. Mereka menambahkan bahwa dalam beberapa hari menjelang bencana, mimpi dan panggilan telepon itu semakin intens, namun kemudian menghilang setelah inti reaktor meledak. Dalam sebuah insiden yang sama menakutkannya yang terjadi pada tahun 1997, seorang ilmuwan nuklir dari Universitas Buffalo, Andrei Karsakov, melakukan perjalanan ke Chernobyl untuk mengambil data. Namun, apa yang ia temukan di sana justru membuatnya bingung dan ketakutan. Pada pagi itu, ia ingin tiba di pembangkit itu lebih awal, dan sekitar pukul 7.30 pagi, ia menuju ke gedung reaktor. Ia baru saja mulai mengambil beberapa data ketika, secara mengejutkan, ia mendengar seseorang meminta tolong karena terjadi kebakaran, dan mereka kesulitan untuk mengatasinya. Teriakan itu nyaris tak terdengar, tapi ia mendengarnya beberapa kali, dan ia pun berlari untuk mencari bantuan. Ia melaporkan apa yang telah ia dengar kepada orang-orang yang membiarkannya masuk, tetapi mereka memberitahunya bahwa ia adalah orang pertama yang memasuki area itu dalam lebih dari 3 tahun, bahwa tidak ada kebakaran, dan tidak mungkin ada orang lain di area itu pada saat itu. Selain itu, siapapun yang ingin memasuki area tersebut diwajibkan menggunakan sidik telapak tangan mereka sebagai kata sandi. Dan jika ada seseorang yang masuk tanpa izin, alarm akan berbunyi. Kejadian aneh ini belum pernah dijelaskan. Leda dan Angsa adalah puisi yang ditulis oleh William Butler Yeats, di mana ia menceritakan kisah mitos Yunani yang terkenal. Kisah ini menggambarkan dewa Zeus yang mengubah dirinya menjadi seekor angsa agar bisa mendekati seorang perempuan fana bernama Leda. Pada akhir kisah, Leda melahirkan anak Zeus, Helen, yang dikenang karena runtuhnya Troy dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Raja Agamemnon. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak seniman selama berabad-abad, termasuk Michelangelo. Namun penggambaran puisinya berada di pusat sebuah misteri yang masih berlangsung. Semuanya dimulai ketika Adipati Ferrara, Alfonso yang pertama, memanfaatkan kesempatan saat berkunjung ke Roma pada tahun 1512 untuk menyaksikan Michelangelo saat ia sedang bekerja di langit-langit Kapel Sistina. Dia terpesona oleh apa yang dilihatnya, dan menurut semua catatan, hal itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Kemudian pada tahun 1527, Kaisar Charles yang kelima menyerbu Roma, dan akibatnya Paus Clement yang ketujuh bersembunyi di Kastel Sant'Angelo untuk menghindari penangkapan atau sesuatu yang lebih buruk. 2 tahun kemudian, Paus akan membantu Clement yang ketujuh merebut kembali kota itu. Setelah itu, Michelangelo diberi gelar Gubernur Jenderal dan pengurus benteng-benteng Florence. Ini berarti dia akan bertanggung jawab untuk memperkuat kota, tetapi dia memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang hal itu, sehingga dia dikirim ke Ferrara, di mana dia belajar tentang benteng dan pertahanan dari Alfonso yang pertama. Ketika tugasnya selesai, Michelangelo bersiap untuk pergi, tetapi sebelum kepergiannya, Alfonso memesan sebuah lukisan darinya, dan sang seniman langsung setuju. Setelah kembali ke Firenze, dia mulai bekerja pada pertahanan kota sambil juga mengerjakan lukisan baru, Leda dan Angsa. Kita tahu ini benar berkat sebuah ukiran yang dibuat oleh Cornelis Bosch, yang juga merupakan seorang maestro semi pada masanya. Menariknya, ukiran tersebut menunjukkan Leda dalam pose yang sama dengan salah satu karya Michelangelo lainnya yang berjudul Malam, dan tidak mengherankan dia mengerjakan kedua karya ini secara bersamaan. Konon, Michelangelo menggunakan seorang model untuk gambar awal lukisan tersebut, dan model itu sebenarnya adalah seorang pria, Antonio Mini, yang kemudian ciri-cirinya dibuat lebih feminin, seperti yang biasa dilakukan para seniman pada masa itu. Pada tahun 1530, lukisan itu akhirnya selesai, tetapi Alfonso mengirim seorang utusan yang memberitahu sang seniman bahwa Adipati ingin melihat karya tersebut sebelum menerimanya dan membayar harga yang telah disepakati. Hal ini tentu saja membuat Michelangelo kesal, dan situasi semakin buruk ketika utusan tersebut berkomentar bahwa lukisan itu hanya agak kemayu. Akibatnya, Michelangelo mengusir utusan tersebut dan membatalkan kesepakatan antara dirinya dan Alfonso, yang kemungkinan besar bahkan tidak pernah melihat lukisan itu. Pada saat itu, Antonio Mini bekerja sebagai murid Michelangelo, dan ia diberi tugas untuk menjaga lukisan tersebut. Ada dugaan bahwa lukisan itu sebenarnya diberikan kepadanya karena ia memiliki 2 saudara perempuan yang belum menikah. Dan jika Mini menjual lukisan itu, uang yang didapatkan akan sangat membantu kondisi keuangannya.
Mini meninggalkan Firenze dengan membawa lukisan itu pada tahun 1531 dan ia berangkat menuju Prancis. Dari sini, detail mengenai nasib lukisan itu tetap agak samar. Salah satu versi cerita menyebutkan bahwa Raja Prancis membelinya dari Mini dan lukisan itu disimpan di istana Fontainebleau. Namun hal ini tidak pernah dikonfirmasi dan hingga hari ini nasib lukisan tersebut tetap tidak diketahui. Upaya telah dilakukan untuk memulihkan salinan karya tersebut yang dibuat oleh Rosso Fiorentino dan yang masih disimpan di Galeri Nasional hingga hari ini. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah berusaha melacaknya, namun tidak berhasil, karena tidak ada yang benar-benar yakin kapan lukisan itu hilang, dan lokasinya tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di dunia seni. Konsekuensi serius setelah bencana Chernobyl, dan banyak diantaranya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian. Mereka berspekulasi tentang lonjakan diagnosis kanker, orang-orang yang menderita penyakit akibat radiasi, dan dampak yang akan terjadi pada daerah-daerah terdekat, seperti kota Pripyat. Sudah diketahui juga bahwa negara-negara yang lebih jauh pun akan terdampak dalam beberapa cara, tetapi penduduk kota Novozychov di Rusia pasti mengira mereka aman, karena kota tersebut terletak lebih dari 100 mil dari lokasi ledakan. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, banyak penduduk Novozychov sedang berlatih untuk parade hari buruh mereka saat cuaca mendung. Tiba-tiba hujan deras turun dan para peserta berlarian mencari tempat berteduh. Hujan itu tampak seperti hujan deras biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa hujan tersebut jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Sergei Sizov, seorang profesor di perguruan tinggi keguruan, sedang memberikan kuliah tentang cara mendeteksi dan merespon serangan nuklir atau kimia oleh pasukan musuh. Ini mungkin terdengar aneh bagi kita, tetapi pada saat itu, ini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh semua orang di Uni Soviet. Untuk mempelajari cara melakukan hal ini, para mahasiswanya harus diajarkan cara membaca alat penghitung Geiger berstandar militer yang mengukur radiasi pengion di atmosfer. Sizov mengira akan menyalakan mesin itu dan mendapatkan pembacaan radiasi latar belakang yang normal, tetapi ternyata ia benar-benar salah. Yang mengejutkannya, pembacaan alat penghitung itu melonjak ke tingkat yang hanya pernah ia baca di buku pelajaran serangan nuklir, dan ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan untuk menghubungi markas perlindungan sipil setempat untuk melaporkan apa yang telah ia temukan, tetapi mereka menolak untuk mempercayainya dengan mengatakan bahwa pembacaan seperti itu tidak mungkin terjadi. Pada saat itu, Novozychov masih merupakan kota yang tertinggal, dan penduduknya sebagian besar adalah petani yang tinggal di rumah kayu dan bergantung pada tanah untuk bertahan hidup. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa reaktor nuklir di Chernobyl telah terekspos, bukan hanya karena mereka tinggal 100 mil jauhnya, tetapi juga karena pemerintah Soviet belum membuat pengakuan apapun. Novozychov dan wilayah sekitarnya merupakan rumah bagi sekitar 200.000 orang, dan ditemukan bahwa seluruh area tersebut telah terpapar hingga 5 mikrosievert per jam, meskipun angka itu sekarang telah menurun menjadi 2 mikrosievert. Namun demikian, setiap pembacaan di atas 0,6 mikrosievert per jam membuat suatu area tidak layak huni bagi manusia. Dan diperkirakan beberapa area seperti ini akan tetap tidak layak huni hingga setidaknya tahun 2176. Para penduduk Novozychov kehujanan pada hari itu, dan mereka tidak mungkin tahu bahwa mereka sedang basah kuyup oleh air yang bersifat radioaktif. Dan meskipun hanya ada sedikit efek langsung, tanda-tanda yang mengkhawatirkan mulai muncul beberapa tahun kemudian. Anak-anak lahir dengan kelainan aneh, seperti telinga yang tidak berkembang sempurna, sehingga mereka harus menjalani beberapa operasi. Pada saat itu, sekitar 1.000 orang tinggal di daerah tersebut, tetapi mereka semua harus dievakuasi setelah bencana itu, dan seluruh kota dihancurkan untuk memastikan tidak ada yang mencoba kembali ke rumah mereka. Awalnya diputuskan bahwa Novozychov juga akan dievakuasi, dan 40.000 penduduknya telah diberitahu tentang hal ini. Tetapi rencana tersebut akhirnya dibatalkan ketika terjadi protes dari orang-orang yang menolak dipaksa keluar dari rumah mereka. Nama Fabergé identik dengan kualitas dan kekayaan dalam hal desain. Siapapun yang memiliki perhiasan buatan perusahaan perhiasan House of Fabergé yang didirikan oleh Peter Carl Fabergé tahu bahwa barang tersebut sangat dicari dan kemungkinan bernilai sangat tinggi. Di antara beberapa karya paling terkenal yang pernah dibuat oleh Fabergé adalah telur Paskah berhiaskan permata yang terkenal, yang berasal dari akhir tahun 1800-an. Telur-telur itu sering diberikan sebagai hadiah oleh Tsar Rusia, seperti Tsar Alexander yang ketiga. Salah satu telur paling berharga miliknya, yang berisi seekor ayam betina emas yang duduk di atas jerami emas,
diberikan kepada istrinya sebagai hadiah pada tahun 1885. Telur itu juga berisi replika kecil mahkota kekaisaran yang terbuat dari berlian dan liontin ruby, dan ketika istrinya menerimanya, dia dikatakan sangat gembira. Sebagai hasilnya, Fabergé diangkat sebagai pandai emas resmi Tsar melalui penunjukan khusus, dan setiap tahun ia mendapat pesanan untuk membuat lebih banyak telur berhiaskan permata dengan tema-tema seperti itu. Setiap telur berisi kejutan unik di dalamnya, dan akhirnya Tsar telah mengumpulkan total 52 telur yang nilainya setara dengan sebuah kekayaan besar. Namun, harta karun ini segera dijarah ketika kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih Rusia pada tahun 1917 selama Revolusi Oktober. Hampir seketika, perhiasan emas Tsar dan harta karun lainnya disita dan kemudian disimpan di gudang senjata Kremlin. Untungnya, Lenin memutuskan untuk tidak menghancurkan atau melelehkan barang-barang ini. Tetapi pada tahun 1927, Joseph Stalin memutuskan untuk menjual harta tersebut karena ia membutuhkan dana. Barang-barang tersebut sebagian besar dijual secara satuan dan dibeli oleh para kolektor dari seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, harta tersebut tersebar ke berbagai penjuru, dan lokasi telur Fabergé tetap menjadi misteri untuk beberapa waktu. Sementara beberapa telur menghiasi rumah para kolektor kaya, yang lainnya ditemukan dijual di toko gadai dengan harga jauh di bawah nilai aslinya. Seorang pria asal Amerika Serikat menjadi kaya raya ketika ia mengungkapkan bahwa telur yang dibelinya seharga $14.000 ternyata bernilai 33 juta, dan ia mengungkapkan bahwa ia menemukannya secara tidak sengaja di sebuah toko kecil di sudut jalan. Luar biasanya, dia awalnya berencana membongkar telur itu untuk dijual sebagai barang rongsokan, dan telur itu sebelumnya digunakan sebagai hiasan di meja dapur. Namun sebelum membuangnya, dia melihat sebuah tulisan pada jam di dalam telur itu, dan menemukan bahwa nilainya jauh lebih tinggi daripada harga yang ia bayarkan. Satu persatu, telur-telur itu berhasil ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya yang semestinya. Namun, 6 di antaranya masih hilang hingga hari ini. Tugas untuk melacak telur-telur itu menjadi semakin sulit, karena beberapa tiruan berkualitas tinggi telah dibuat selama bertahun-tahun. Dan dalam beberapa kesempatan, orang-orang merasa kecewa setelah mengetahui bahwa mereka telah membayar ribuan dolar untuk sebuah telur yang sebenarnya tidak bernilai sama sekali. Di antara telur-telur yang belum ditemukan adalah telur ayam dengan liontin safir, telur ceruk dengan kereta, telur Necessaire, telur ungu, telur kerajaan Denmark, dan telur peringatan Alexander yang ketiga tahun 1909. Pencarian telur-telur ini masih berlangsung, dan diharapkan seiring waktu, telur-telur yang masih hilang akan ditemukan jika memang belum dihancurkan atau dibongkar. Segera setelah bencana Chernobyl, para ilmuwan menyadari bahwa reaktor tidak bisa dibiarkan dalam kondisi seperti itu, dan akhirnya diputuskan untuk menutupinya dengan sebuah cangkang yang dibangun dari beton dan baja. Struktur ini diberi julukan sarkofagus, dan tidak diragukan lagi bahwa bangunan ini membantu menghentikan penyebaran radiasi. Namun karena dibangun secara tergesa-gesa, struktur ini memiliki banyak cacat, dan akhirnya air mulai merembes masuk menyebabkan pelindungnya mulai berkarat. Ada kekhawatiran bahwa struktur itu pada akhirnya akan runtuh, yang akan menghasilkan puing-puing yang terpapar radiasi lebih berbahaya di pembangkit tersebut, sehingga diputuskan untuk membongkarnya dengan hati-hati. Sarkofagus awal dibangun oleh tidak kurang dari 600.000 orang yang bertugas memastikan bahwa 220 ton material radioaktif di lokasi tersebut tertutup dengan baik. Lebih dari 14 juta kaki kubik beton digunakan dalam pembangunannya, bersama dengan 16 juta pon baja. Setelah dipasang, lubang-lubang dibor di sisi pelindung agar inti reaktor bisa diamati dari luar. Para pengamat tetap aman dari radiasi berkat filter yang dipasang di lubang-lubang ini, namun itu selalu menjadi langkah pengamanan sementara. Pembangunan struktur tersebut dimulai 2 bulan setelah bencana dan memakan waktu 7 bulan untuk menyelesaikannya. Sayangnya, para pekerja yang bertugas memasang pelindung tersebut lalai menutup rapat sambungan dan bukaan di langit-langit bangunan. Dan inilah area-area di mana air mulai merembes masuk. Selama pemasangan, 31 orang menerima dosis radiasi mematikan dan akhirnya kehilangan nyawa mereka. 2 tahun kemudian, pemerintah Soviet mengungkapkan bahwa sarkofagus itu dirancang hanya untuk bertahan sekitar 20 tahun dan bahwa struktur sekunder perlu dipasang sebagai penggantinya. Pada tahun 1991, Uni Soviet bubar dan pemerintah Ukraina meluncurkan kompetisi internasional untuk mencari desain terbaik bagi struktur baru tersebut.
Pada tahun 2004, diumumkan bahwa desain dari para desainer Inggris akan digunakan karena desain tersebut memiliki lengkungan geser yang dapat dipindahkan ke tempatnya dengan usaha seminimal mungkin. Hal ini akan mencegah para pekerja terpapar radiasi yang tidak perlu dan struktur lama serta reaktornya akan sepenuhnya tertutup. Dua kelompok konstruksi asal Prancis yang secara kolektif dikenal sebagai Novarka memenangkan kontrak untuk membangun cangkang tersebut yang dinamai struktur pengungkung aman baru. Struktur itu dibangun hampir 1.000 kaki dari reaktor setelah bagian-bagiannya dikirim dari Italia. Dan setelah selesai, beratnya sekitar 32.000 ton. Sementara itu berlangsung, ditemukan bahwa atap sarkofagus asli hampir runtuh dan perancah pun ditambahkan untuk menahannya tetap di tempat. Pada tahun 2014, kerangka cangkang baru dipindahkan ke posisinya. Setelah itu, pembangunan sisa cangkang dimulai, dan proyek ini selesai pada tahun 2016 serta dipasang pada bulan November tahun itu. Di Israel Utara terdapat sebuah danau yang dikenal sebagai Laut Galilea, juga dikenal sebagai Danau Tiberias. Danau ini disebutkan dalam Alkitab pada beberapa kesempatan, terutama ketika Yesus mengumpulkan murid-murid pertamanya, ketika ia berjalan di atas air, ketika ia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 5 ikan, serta ketika ia menenangkan badai di danau tersebut. Peristiwa terakhir ini menjadi subjek sebuah lukisan yang dibuat oleh seniman terkenal Rembrandt van Rijn yang berjudul Badai di Laut Galilea. Lukisan ini dibuat pada tahun 1633 dan tetap menjadi satu-satunya lukisan pemandangan laut yang diketahui pernah dibuat olehnya, sehingga menjadikannya sangat berharga. Lukisan ini menggambarkan sebuah perahu kayu kecil yang terjebak dalam badai. Di atas danau, kapal itu jelas berada dalam bahaya karena layarnya robek dan jika dibandingkan dengan gelombang besar yang sedang dilaluinya, kapal itu tampak hampir tidak berarti. 14 pelaut di atas perahu itu terlihat sedang berdoa. Jelas putus asa untuk bisa sampai ke daratan atau entah bagaimana bisa diselamatkan. Meskipun kemungkinan itu tampaknya sangat kecil. Oleh karena itu, ekspresi di wajah mereka tampak putus asa, karena mereka menghadapi kehancuran yang hampir pasti. Beberapa pelaut terlihat dengan putus asa mencoba mengemudikan perahu namun tidak berhasil, sementara yang lain mencoba membangunkan Yesus yang sedang tidur di dekat kemudi. 4 dari mereka berusaha memperbaiki layar agar kembali teratur, tetapi karena angin yang menderu, tugas ini menjadi mustahil. Dipercaya bahwa salah satu pelaut yang terlihat memegang tali sebenarnya dimaksudkan untuk menggambarkan sang seniman sendiri, meskipun hal ini belum pernah terbukti secara pasti. Ini tidak diragukan lagi adalah salah satu karya terbesar Rembrandt, tetapi juga menjadi subjek dari sebuah misteri besar. Pada tahun 1990, Museum Isabella Stewart Gardner, tempat lukisan itu disimpan, menjadi lokasi perampokan nekat. Pada tanggal 18 Maret tahun itu, 13 lukisan dengan nilai gabungan sekitar $500 juta dicuri dari gedung tersebut oleh 2 pria yang menyamar sebagai petugas polisi. Mereka berhasil masuk ke museum dengan mengatakan kepada penjaga yang bertugas bahwa dia akan ditangkap karena adanya surat perintah penangkapan yang masih berlaku. Dalam kekacauan yang terjadi, penjaga tersebut diborgol, dan ketika penjaga kedua datang untuk memeriksa, dia juga ikut diborgol. Mereka kemudian menyadari bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah untuk merampok museum dan menuju ke sebuah area yang dikenal sebagai ruang Belanda. Untungnya, ketika mereka mencoba mencuri potret diri Rembrandt, mereka mendapati lukisan itu terlalu berat dan sulit dibawa, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Lukisan-lukisan lainnya segera dipotong dari bingkainya sebelum mereka melarikan diri, dan para pelakunya tidak pernah berhasil dilacak. Selama penyelidikan yang dilakukan, FBI menawarkan hadiah $5 juta kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada ditemukannya lukisan-lukisan tersebut. Namun hingga hari ini, lukisan-lukisan itu masih belum ditemukan. Menurut laporan berita yang dirilis pada bulan Mei 1986 setelah bencana Chernobyl, bukan hanya Pripyat dan kota-kota tetangganya yang terdampak oleh radiasi yang dilepaskan, karena ditemukan bahwa beberapa bagian Eropa mengalami tingkat radiasi yang lebih tinggi dari biasanya. Hanya seminggu setelah ledakan terjadi, setiap negara di daratan Eropa telah melaporkan tingkat radiasi yang meningkat. Semenanjung Iberia diperkirakan akan mencatat tingkat radiasi serupa, tetapi akhirnya ditemukan tidak terdampak. Pada saat itu, seluruh dunia berada dalam ketegangan karena bencana seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita sebelumnya, dan ada banyak ketidakpastian tentang berapa banyak negara yang akan terdampak. Perlu diingat bahwa tanda pertama adanya masalah berasal dari pembacaan yang diterima di Swedia, lebih dari 1.500 km dari pembangkit.
sementara pemerintah Soviet berusaha keras untuk merahasiakan bencana tersebut dari dunia luar. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, para ilmuwan mulai mengamati angin di atas Kiev dan menemukan bahwa angin tersebut terus berubah, tidak hanya arah, tetapi juga kekuatannya. Hal ini membuat mustahil untuk segera memperkirakan jumlah radiasi yang tersebar di seluruh Eropa dan menyebabkan banyak ketidakpastian. Polandia dan Skandinavia telah terdampak oleh angin barat daya yang bertiup setelah ledakan, tetapi segera berubah menjadi angin timur. Dan akibatnya, tingkat radiasi yang lebih tinggi kemudian dilaporkan di Yunani, Jerman Barat Daya, dan yang saat itu adalah Yugoslavia. Prancis melaporkan bahwa mereka telah melihat peningkatan radioaktivitas di atmosfer, sementara Belanda memutuskan untuk mengesampingkan rencananya untuk beralih ke tenaga nuklir setelah ditemukan tingkat radiasi yang lebih tinggi dari biasanya di sana. Polandia, Jerman Timur, dan Swedia juga mulai khawatir. Dan di beberapa daerah, para petani diminta untuk menjaga ternak mereka tetap di dalam ruangan selama beberapa minggu pertama karena takut akan terpengaruh oleh radiasi yang dilepaskan. Penduduk diberitahu untuk tidak meminum air hujan yang dikumpulkan dan menahan diri dari makan jamur liar serta sayuran, karena saat itu belum diketahui seberapa parah bahan-bahan itu telah terkontaminasi. Polandia adalah negara Eropa Timur yang paling parah terdampak, dan ketika kepanikan mulai menyebar, penduduk mulai membeli yodium dan makanan yang tidak terkontaminasi. Yodium diketahui dapat membantu mencegah kontaminasi radiasi. Namun di Jerman Barat, pemerintah mulai memperingatkan masyarakat untuk mengonsumsi pil yodium secukupnya, karena kepanikan telah menyebabkan beberapa orang mengonsumsi terlalu banyak yang berakibat pada keracunan yodium. Pemerintah mulai membatasi pasokan susu segar dari daerah yang paling parah terdampak di negara itu. Karena dampak radiasi belum dapat dipastikan, wilayah-wilayah ini termasuk Bavaria dan Hesse, serta beberapa daerah lainnya. Di Berlin Barat dilaporkan bahwa tidak ada lagi persediaan pil yodium karena orang-orang berebut untuk memastikan mereka memiliki persediaan yang cukup. Di Bukares, warga diperingatkan untuk memastikan air minum mereka layak konsumsi sebelum diminum. Dan orang-orang di Beograd diberitahu untuk tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan atau menghabiskan waktu di luar seminimal mungkin. Rumania melaporkan peningkatan tajam tingkat radiasi di atmosfer, sementara di Luxembourg, Belgia, dan Belanda, warga diberitahu untuk memastikan sayuran mereka dicuci dengan benar sebelum dikonsumsi. Orang-orang di Italia dilarang membeli atau menjual sayuran hijau, dan banyak impor mereka dari Eropa langsung dilarang. Ketika para arkeolog mengungkap sebuah misteri, biasanya tidak butuh waktu lama bagi para cendekiawan, ahli, dan sejarawan untuk mengetahui untuk apa benda itu digunakan atau siapa yang membuatnya. Namun hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk sebuah benda aneh yang ditemukan di Norfolk, Inggris pada tahun 2024. Salah satu aspek paling aneh dari benda ini adalah ukurannya. Benda ini hanya berdiameter 0,8 inci dan tinggi 0,4 inci, yang membuatnya sangat mudah terlewatkan saat penggalian. Tapi untungnya itu tidak terjadi. Benda ini dihiasi dengan gambar artistik seekor kuda, dan menurut mereka yang telah memeriksanya, benda ini dibuat oleh seseorang yang memiliki keahlian tinggi dalam pengerjaan logam, terutama perak, karena akan sangat sulit untuk membuat desain rumit yang menghiasinya. Tapi para sejarawan bingung soal kegunaan benda itu. Ada yang menyarankan bahwa benda ini adalah perhiasan, tapi tidak ada kait atau pengait yang biasanya ditemukan pada barang-barang tersebut. Benda ini digambarkan mirip tutup botol kecil yang penyok, meskipun ukurannya hanya cukup untuk menutupi ujung jari seseorang. Seorang sejarawan menyatakan bahwa dia terkejut dengan tingkat detail yang digunakan untuk membuat sebuah benda yang tampaknya tidak memiliki tujuan apapun. Dia menggambarkan pengerjaannya seperti perhatian yang diberikan oleh seseorang yang sedang membuat Alkitab atau perhiasan yang ditujukan untuk keluarga kerajaan. Dia juga menyarankan bahwa pengrajin yang bertanggung jawab membuat artefak tersebut kemungkinan juga memiliki keahlian di bidang lain. Mereka mungkin pernah mengerjakan teks dan dokumen penting yang dihiasi dengan cairan mengilap yang terbuat dari bubuk emas, yang kemudian dicampur dengan merkuri. Dia menarik kesimpulan ini setelah menganalisis pola-pola di sisi artefak, dan pola-pola tersebut sangat mirip dengan manuskrip iluminasi yang dibuat pada periode waktu yang sama. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, para ahli berhasil menentukan bahwa benda tersebut berasal dari abad ke-8 atau awal abad ke-9. Karena dekorasi yang digunakan, benda ini diduga memiliki makna religius tertentu, namun hal ini masih sebatas spekulasi. Jika memang ini adalah sebuah perhiasan, maka benda ini pasti milik seseorang yang penting,
karena benda-benda dari perak dan emas hanya dikenakan oleh mereka yang berkuasa atau orang-orang yang kaya karena status mereka di komunitasnya. Aspek membingungkan lainnya adalah bagaimana benda ini bisa dipasang pada rantai, pakaian, atau benda yang lebih besar. Benda ini tidak memiliki pengait, kait, atau lingkaran tempat rantai bisa dimasukkan. Dan sejak ditemukan, banyak dugaan telah dikemukakan, namun tujuannya tetap tidak diketahui. Ketika menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang salah di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada hari terjadinya bencana, para staf yang bekerja saat itu diberitahu untuk melakukan pengukuran dengan dosimeter guna memastikan seberapa banyak radiasi yang dilepaskan ke atmosfer sekitar. Pembacaan awal menunjukkan angka 3,6 Röntgen, tetapi kemudian diketahui bahwa dosimeter tersebut hanya mampu mengukur sampai angka itu. Dan dengan cepat menjadi jelas bahwa pembacaan tersebut tidak dapat diandalkan. Belakangan diketahui bahwa pembacaan sebenarnya mendekati 20.000 Röntgen per jam, jumlah yang hampir tidak bisa dibayangkan. Siapapun yang terpapar 500 Röntgen pasti akan kehilangan nyawanya, seperti yang dibuktikan oleh banyak orang yang tewas saat berjuang mati-matian untuk mengendalikan kembali pembangkit itu, yang ternyata merupakan usaha sia-sia. Jumlah besar material radioaktif terlontar dari pembangkit akibat ledakan itu, lebih dari 400 kali lipat dibandingkan material yang dilepaskan oleh bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki jika digabungkan. Selain itu, ledakan Chernobyl mengandung isotop radioaktif berumur panjang seperti cesium-137 dan yodium-131 yang bertanggung jawab atas kontaminasi jangka panjang dan masalah kesehatan di daerah sekitarnya. Ini hanyalah 2 dari lebih dari 100 unsur radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer pada hari itu. Namun untungnya, sebagian besar unsur-unsur ini berumur pendek sehingga jauh kurang berbahaya. Sebagai perbandingan, ledakan di Hiroshima mempengaruhi area sekitar 8 mil dari pusat tempat bom atom dijatuhkan. Sedangkan ledakan Chernobyl mempengaruhi area sekitar berdiameter sekitar 100.000 mil di sekitar pembangkit tersebut. Adapun efek biologis dari pelepasan radiasi ini yang diukur dalam sievert per jam, angkanya sangat mengejutkan. Di sekitar inti reaktor, 300 sievert per jam dilepaskan. Paparan seluruh tubuh hanya 8 sievert per jam, 37 kali lebih sedikit, dianggap mematikan bagi manusia dalam beberapa minggu. Tumpukan puing yang jatuh ke area pompa sirkulasi melepaskan hingga 100 sievert per jam, dan di dekat elektroliser, antara 500 dan 100 sievert per jam dilepaskan. Segera setelah ledakan, diperkirakan beberapa area di Pripyat mengalami hingga 300 sievert per jam, dan mengingat bahwa penduduk kota baru dievakuasi beberapa hari kemudian, hal ini menyebabkan banyak orang akhirnya kehilangan nyawa. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2009 menemukan bahwa menara pendingin di pembangkit tersebut masih melepaskan hingga 1,5 mikrosievert per jam di bagian dalam. Sementara bagian belakang menara lebih radioaktif, melepaskan lebih dari 12 mikrosievert per jam. Jalan-jalan di sekitar reaktor 4, unit yang terlibat dalam kecelakaan peleburan inti, masih menunjukkan tingkat radiasi sebesar 2,6 mikrosievert per jam. Namun salah satu benda paling berbahaya yang masih ada di hutan Chernobyl adalah cakar logam yang digunakan selama operasi pembersihan. Benda itu masih sangat radioaktif dan telah ditemukan melepaskan sekitar 336 mikrosievert per jam, bahkan beberapa dekade setelah kejadian tersebut. Salah satu fakta yang paling mengkhawatirkan tentang cakar itu adalah bahwa benda tersebut dibiarkan tergeletak di tanah di hutan, dan beberapa orang yang telah mengunjungi hutan, baik secara legal maupun ilegal, menemukannya tanpa adanya peringatan apapun. Dampak sebenarnya dari bencana Chernobyl terhadap daerah sekitarnya dan beberapa bagian Eropa sulit untuk dipahami, terutama karena sebagian besar kerusakan yang disebabkan oleh radiasi yang bocor baru mulai terlihat lama setelah ledakan terjadi. Beberapa orang kehilangan nyawa mereka saat memadamkan api di pembangkit, dan selama operasi pembersihan yang memakan waktu sangat lama untuk diselesaikan. Namun radiasi yang dilepaskan sama sekali tidak terbatas secara lokal dan dampak jangka panjang pada penduduk Pripyat, kota-kota tetangga lainnya, serta negara yang jauh seperti Swedia baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Dalam 2 dekade pertama setelah bencana itu, sebuah tim internasional yang terdiri dari 100 ilmuwan menghitung bahwa sekitar 2.000 orang kehilangan nyawa mereka sebagai akibat langsung. Dan dalam dekade setelah itu, jumlahnya turun drastis menjadi sekitar 50 orang.
Menurut laporan yang dirilis oleh Forum Chernobyl, sebanyak 1.000 staf reaktor di lokasi dan personel darurat terpapar radiasi dalam jumlah besar dalam 24 jam pertama setelah ledakan. Dan dalam 12 bulan setelah itu, 200.000 orang lagi terpapar. Hal ini mengakibatkan lebih dari 4.000 kasus kanker tiroid dilaporkan selama bertahun-tahun. Meskipun perlu dicatat bahwa di antara mereka yang terkena dampak, 99% pasien berhasil bertahan hidup. Para pria dan wanita yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuat area tersebut seaman mungkin benar-benar layak disebut sebagai pahlawan. Namun, masih ada alasan untuk khawatir karena ribuan orang masih tinggal di daerah yang terkontaminasi akibat kecelakaan tersebut. Ukraina dan Rusia tentu menjadi yang paling parah terdampak segera setelah bencana itu terjadi. Namun, Belarus juga dianggap sangat terkontaminasi oleh radiasi. Dan diperkirakan sekitar 5 juta orang tinggal di wilayah di negara itu yang dapat dianggap berisiko. Setidaknya 100.000 penduduk tinggal di wilayah yang telah diklasifikasikan sebagai wilayah dengan pengawasan ketat. Namun telah disarankan bahwa klasifikasi ini mungkin sudah usang dan angka-angka ini perlu direvisi. Sebagian besar orang menerima paparan radiasi seluruh tubuh dengan dosis yang relatif rendah. Dan menurut beberapa penelitian, tidak ditemukan bukti bahwa hal ini berpengaruh pada kesuburan atau menyebabkan peningkatan kelainan bawaan. Ketika Uni Soviet akhirnya mengakui skala kecelakaan yang sebenarnya, lebih dari 116.000 orang dievakuasi dari daerah yang paling parah terdampak, dan 230.000 lainnya terpaksa mengungsi dari daerah yang kurang terdampak dalam beberapa minggu berikutnya. Namun pada saat itu, radiasi sudah mulai menunjukkan dampaknya. Upaya relokasi terbukti sangat traumatis bagi mereka yang dipaksa keluar dari rumah mereka. Dan karena mitos tentang apa yang akan terjadi pada mereka yang tetap tinggal di daerah yang terkontaminasi, beberapa orang mulai mengalami fatalisme yang melumpuhkan. Ini berarti mereka merasa bahwa hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi mereka, karena mereka telah secara keliru diyakinkan bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Gejala dari kondisi mental ini meliputi kurangnya ambisi dan menunjukkan tingkat apatis yang tidak biasa. Dampak psikologis yang ditimbulkan bencana ini pada orang-orang yang terkena jelas terlihat. Tetapi mereka juga harus menghadapi kemungkinan masalah kesehatan di masa depan, seperti katarak dan penyakit kardiovaskular. Beberapa misteri paling membingungkan yang terus membuat para sejarawan kebingungan adalah artefak-artefak yang telah ditemukan dan tampaknya tidak masuk akal. Dalam beberapa kasus, benda-benda ini disebut artefak di luar konteks. Namun dalam kasus lain, mereka dibuat bingung oleh fakta bahwa benda-benda ini tetap terjaga dengan baik selama ribuan tahun meskipun segala rintangan. Salah satu artefak tersebut disebut pedang Gojian dan telah diperkirakan berasal dari sekitar 2.500 tahun yang lalu. Pedang itu ditemukan saat tim arkeolog sedang bekerja di sepanjang sungai Zeng di Tiongkok. Tujuan dari penggalian tersebut adalah untuk menggali serangkaian makam yang telah ditemukan. Namun saat pekerjaan ini sedang dilakukan, mereka menemukan sebuah artefak yang sangat tak terduga di antara 2.000 artefak lainnya yang diangkat dan diawetkan. Namun pedang Gojian adalah yang paling mengesankan. Pedang itu ditemukan bersama dengan sisa-sisa seseorang yang petinya telah rusak parah akibat air. Peti mati itu telah berada di dalam tanah selama lebih dari 1.000 tahun, dan karena itu mereka merasa takjub bahwa pedang tersebut masih dalam kondisi sangat baik. Diduga berkat keahlian luar biasa dalam pembuatan pedang tersebut, termasuk sarungnya yang hampir kedap air, bilah pedang itu terlindungi dari air tanah yang merusak peti mati dan unsur-unsur alam lainnya. Bilah pedang tersebut berukuran 22 inci panjangnya dan memiliki gagang sepanjang 3,3 inci. Ketika pedang itu dikeluarkan dari sarungnya, bilahnya hampir sempurna dan menurut banyak laporan masih cukup tajam untuk memotong 20 lembar kertas. Bilah pedang itu sendiri sebagian besar terbuat dari tembaga, tetapi juga ditemukan mengandung sedikit timah. Perlindung pedang itu dihiasi dengan batu pirus dan kristal biru, dan ketika pedang itu diteliti usianya, diketahui bahwa pedang itu dibuat antara tahun 771 hingga 403 SM, yang membuat kondisi pedang tersebut menjadi semakin luar biasa. Setelah diperiksa, para ahli menemukan bahwa terdapat 8 karakter pada bilah pedang tersebut, dan mereka mulai bekerja untuk menguraikan arti dari simbol-simbol ini. 6 dari karakter tersebut menjelaskan bahwa pedang itu dibuat untuk Raja Yua, dan pedang itu dibuat untuk dipakai sendiri oleh raja. Namun, hal ini menimbulkan teka-teki lebih lanjut.
Selama periode di mana pedang itu dibuat, ada sebanyak 9 orang berbeda yang memerintah wilayah yang dikenal sebagai Yua. Satu-satunya pilihan adalah memeriksa peti mati tempat pedang itu ditemukan, serta sisa-sisa jenazah orang yang ditemukan bersama pedang tersebut. Setelah hal ini dilakukan, dipastikan bahwa pedang itu milik Gojia, yang diketahui pernah menjadi Raja Yue antara tahun 496 dan 465 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang baik yang tidak menempatkan dirinya di atas orang lain karena kedudukannya yang tinggi. Ia juga mendapatkan reputasi karena kemampuannya untuk terus maju di masa-masa sulit di kerajaannya. Seringkali memilih makan makanan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa daripada memanjakan diri saat mereka berjuang untuk bertahan hidup, seperti yang dilakukan banyak raja lain sepanjang sejarah. Telah dikatakan bahwa pedang itu dibuat untuk Guzi sebagai penghormatan atas kerendahan hatinya dan fakta bahwa ia tetap dekat dengan rakyat kerajaannya terlepas dari kedudukannya. Sayangnya, ketika pedang itu dipinjamkan untuk dipamerkan di Singapura, pedang tersebut retak saat seorang pekerja mencoba mengeluarkannya dari kotak pajangan. Sejak saat itu, pedang tersebut tetap berada di Tiongkok dan kemungkinan besar tidak akan pernah dipinjamkan lagi sebagai akibatnya. Hilangnya Si Huasui yang berusia 79 tahun hanyalah salah satu dari banyak kasus orang hilang tahun 2025 yang masih belum terpecahkan. Keluarganya telah beberapa kali memohon kepada publik untuk memberikan informasi jika mereka mengetahui pergerakan terakhir atau keberadaan Si Huasui saat ini. Namun hingga saat ini, belum ditemukan petunjuk lebih lanjut yang dapat mengungkapkan apa yang terjadi padanya. Pada bulan Desember 2025, diketahui bahwa Sue menderita demensia, sehingga ia dirawat oleh suami dan putranya saat tinggal di Great Neck, New York. Pada hari yang dimaksud, ia berjalan keluar dari rumah yang terletak di Oakley Street sekitar pukul 3 sore. Mungkin untuk berjalan-jalan, namun ia tidak kembali. Keluarganya mulai khawatir tentang keselamatannya, tetapi ketika mereka tidak dapat menemukannya atau menghubunginya, mereka menghubungi polisi pada malam yang sama untuk melaporkan orang hilang. Mereka menjelaskan bahwa Su hanya bisa berbicara bahasa Inggris secara terbatas, dan dia mungkin kesulitan menemukan jalan pulang karena kondisinya. Sayangnya, Chu tidak dapat dilacak menggunakan ponselnya karena dia meninggalkannya di rumah saat pergi hari itu. Selain itu, penanda lokasi yang telah dipasang di sepatu sneakersnya juga tidak berguna, karena dia tidak memakai sepatu tersebut sebelum keluar dari rumah. Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Chu pergi meninggalkan rumah keluarga, tetapi ini adalah pertama kalinya dia tidak membawa alat pelacak apapun bersamanya, dan diduga dia hanya lupa melakukannya. Waktu terlama dia pernah pergi dari rumah dalam beberapa waktu terakhir adalah 12 jam, dan pada kejadian itu dia berhasil kembali sendiri tanpa bantuan apapun. Ada kekhawatiran nyata bahwa Su mungkin menjadi bingung atau kehilangan orientasi saat jauh dari keluarganya, dan dia mungkin sedang berusaha mencari jalan pulang. Tapi karena dia kebanyakan berbicara dalam bahasa Mandarin, dia mungkin kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Keluarganya juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dia mungkin sedang mengalami keadaan darurat medis dan menambahkan bahwa jika dia ditawari bantuan, dia mungkin akan menolak. Dalam imbauan kepada masyarakat, mereka menyatakan bahwa dia biasanya berjalan dengan langkah cepat dan sering terlihat berbicara sendiri, yang mungkin bisa membantu dalam mengidentifikasinya. Pihak berwenang telah meminta warga yang tinggal di daerah Great Neck untuk memeriksa sistem keamanan mereka jika Su terlihat. Jika rekaman seperti itu diterima, hal tersebut bisa membantu menentukan pergerakan terakhirnya. Para penyelidik menambahkan bahwa dia mungkin mencoba pergi sendiri ke Queens, khususnya ke daerah Bayside, namun belum ada laporan penampakan dari daerah tersebut. Dan sementara itu, Departemen Kepolisian Nassau County telah meminta siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Su untuk menghubungi mereka di 516-573-7347. Michael J. Small yang berusia 79 tahun telah hilang dari Abingdon, Virginia sejak Maret 2025. Dan polisi semakin khawatir akan keselamatannya karena tidak ada tanda-tanda keberadaannya sejak ia menghilang beberapa bulan lalu. Pada tahun 2022, Michael pindah ke fasilitas hunian lansia Green Acres di Abingdon setelah ia didiagnosis menderita demensia. Dan di sana dia menerima perawatan yang dibutuhkannya dan telah tinggal di sana selama 3 tahun terakhir. Namun pada saat ia menghilang, keluarganya telah memutuskan untuk memindahkannya ke fasilitas lain. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, mereka diberitahu bahwa dia sudah tidak ada di sana, dan staf fasilitas tersebut tidak tahu harus mulai dari mana. Ada dugaan bahwa dia mungkin sedang berusaha menuju Charlotte di Carolina Utara, di mana dia tinggal sebelum masuk ke fasilitas tersebut,
Dan karena diagnosisnya, dia mungkin tersesat dan sekarang tidak bisa menemukan jalan pulang. Mengingat usianya dan kondisi medisnya, Michael dianggap berisiko karena dia mungkin tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat jauh dari keluarga dan pengasuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menemukannya agar dia bisa dibawa kembali ke tempat yang aman. Berkat rekaman CCTV yang kemudian didapatkan oleh polisi, diketahui bahwa dia meninggalkan Green Acres sendirian dan berjalan kaki pada tanggal 24 Maret 2025. Rekaman tersebut menunjukkan dia pergi sekitar pukul 4 sore hari itu, dan seorang saksi melaporkan melihatnya di sekitar apotik langganan Michael sekitar pukul 6.30 malam. Ketika ditanya mengapa dia mungkin mencoba pergi ke Charlotte, keluarganya menyatakan bahwa saudara perempuannya tinggal di daerah tersebut. Dia pernah berbicara tentang bepergian ke sana di masa lalu dan menjadi sangat terobsesi untuk bertemu kembali dengan saudara perempuannya, sehingga dia terbiasa selalu membawa alamatnya di saku kemanapun dia pergi. Setelah dia dilaporkan hilang, sebuah pencarian pun diorganisir. Dan pencarian itu diikuti oleh Departemen Kepolisian Abingdon, Kantor Sheriff Washington County, Virginia, Kepolisian Negara Bagian Virginia, Departemen Pemadam Kebakaran Abingdon, dan Departemen Layanan Sosial Virginia, serta beberapa instansi lainnya. Putri Michael, Carrie, mengatakan kepada media bahwa keluarganya juga telah melakukan pencarian sendiri di daerah Bristol di mana mereka berbicara dengan para tunawisma di sana dengan harapan ada yang melihatnya. Dia menambahkan bahwa Michael sudah terbiasa melakukan pendakian dan berjalan jauh, sehingga dia mungkin telah menempuh jarak yang cukup jauh sebelum orang menyadari bahwa dia hilang. Keluarganya sekarang sudah kehabisan area untuk dicari dan meminta jika ada yang memiliki saran tentang di mana mereka bisa terus mencari, agar segera menghubungi mereka. Carrie menjelaskan bahwa para penghuni Green Acres bebas keluar masuk sesuka mereka dan menambahkan bahwa setiap kali Michael berjalan-jalan sendiri di masa lalu, seorang staf selalu bisa menemukannya dengan cukup cepat dan membawanya kembali ke fasilitas tersebut. Sementara itu, pihak fasilitas telah menghubungi keluarga untuk meminta maaf atas hilangnya Michael, dan pemiliknya telah memutuskan untuk menawarkan hadiah sebesar $1.000 kepada siapapun yang memberikan informasi yang dapat membantu menemukan Michael. Michael diketahui kadang-kadang mengalami saat-saat kejernihan singkat dan dikhawatirkan dia diberi tumpangan oleh seorang pengendara mobil pada salah satu momen tersebut. Jika Anda memiliki informasi tentang keberadaannya, Anda diminta untuk menghubungi Washington County Dispatch di 2766 766 277. Setiap kali seseorang hilang di alam liar, mereka harus segera ditemukan secepat mungkin, terutama jika mereka tidak memiliki cukup persediaan dan perlengkapan untuk bertahan di alam terbuka dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, keluarga Robert Weaver yang berusia 59 tahun sangat berharap ada petunjuk tentang keberadaannya. Dan pihak berwenang juga menyampaikan hal yang sama, menyatakan bahwa mereka benar-benar khawatir akan keselamatannya. Robert adalah seorang pegawai di Dinas Taman Nasional, jadi dia memiliki banyak pengalaman di alam terbuka. Namun kenyataan bahwa dia gagal menghubungi teman dan keluarganya telah membuat mereka sangat cemas, karena hilangnya secara tiba-tiba sangat tidak sesuai dengan kebiasaannya. Diketahui bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Robert sedang menghabiskan waktu di kabin umum Teluk Dorisan yang terletak di dekat Danau Skylark. Dia tidak sedang bertugas dan memutuskan untuk menghabiskan harinya di kabin tersebut pada waktu luangnya sendiri. Ibunya kemudian memberitahu para penyelidik bahwa Robert menelponnya dan mengeluh bahwa dia tidak menikmati waktunya di kabin tersebut. Dia menyebutkan bahwa kemungkinan besar dia akan mencari tempat lain untuk mendaki, dan mengatakan bahwa dia mungkin akan menuju ke area Upper Kenai River. Begitu dia dilaporkan hilang setelah tidak muncul untuk giliran kerjanya, pencarian pun dimulai dengan bantuan unit anjing pelacak drone, helikopter, rakit, dan perahu. Namun awalnya tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Robert. Kemudian pada tanggal 28 Juni, para pencari akhirnya menemukan petunjuk pertama mereka. Ransel Robert ditemukan di daerah Sungai Kenai Atas setelah tersangkut di tumpukan kayu. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar melanjutkan rencananya untuk mencari tempat berkemah yang baru. Mobilnya ditemukan pada tanggal 1 Juli, tetapi setelah memeriksa kendaraan tersebut, para penyelidik tidak menemukan apapun yang berguna. Pencarian kemudian dilakukan di daerah Sungai Kenai Atas, tetapi sekali lagi tidak membuahkan hasil. Meskipun para penyelidik menyatakan keyakinan mereka bahwa dia mungkin masih berada di daerah itu, pencarian secara resmi dihentikan pada tanggal 24 Juni, tetapi pihak berwenang menyatakan bahwa pencarian lebih lanjut akan dikoordinasikan di masa depan. Pencarian ini akan dilakukan oleh National Park Service dan Taman Negara Bagian Alaska dengan bantuan Polisi Negara Bagian Alaska. Ibu Robert sejak itu telah memulai kampanye GoFundMe karena barang-barang dan kendaraan milik Robert perlu dibawa pulang.
Sebuah upaya yang menurut ibunya akan menghabiskan banyak uang bagi mereka. Hingga saat ini, kampanye tersebut telah mengumpulkan sedikit lebih dari $2.000. Dia menambahkan bahwa dia telah menulis surat kepada Presiden dan Senator negara bagiannya, Jerry Moran, untuk meminta penyelam profesional dikirim ke daerah-daerah di mana Robert mungkin berada. Tetapi dia belum menerima balasan. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi tentang kasus Robert, Anda diminta untuk menghubungi kantor pusat Kenai National Wildlife Refuge di 907-262-7021. Freddy Van Valkenburg yang berusia 63 tahun hilang pada akhir tahun 2025. Namun kasusnya tetap belum terpecahkan karena keluarga, teman, dan pihak berwenang belum berhasil menemukannya. Dan mereka telah meminta bantuan masyarakat dengan harapan kasusnya dapat terpecahkan. Pada bulan November tahun itu, Freddy tinggal di Port Charlotte, Florida, dan dia terakhir kali terlihat meninggalkan rumahnya yang terletak di Bear Avenue. Dia seharusnya kembali bekerja pada tanggal 2 Desember, tetapi dia tidak melakukannya. Setelah keluarganya diberitahu tentang ketidakhadiran Freddy, ibunya menghubungi polisi untuk melaporkan orang hilang. Dan sejak saat itu, pihak berwenang telah melakukan segala upaya untuk menemukannya, namun hasilnya sangat minim. Anehnya, istrinya tidak melaporkan dia hilang, padahal dia tidak pulang ke rumah seperti yang direncanakan. Dan ada kekhawatiran nyata terhadap kesehatannya karena Robert harus menggunakan insulin setiap hari. Diperkirakan pada saat ini dia sudah kehabisan insulin, jadi sangat penting untuk menemukannya agar dia bisa mendapatkan obat yang dia butuhkan. Pihak berwenang menyatakan bahwa beberapa aspek dari kasus Robert tampak sangat tidak masuk akal, dan putranya Dylan menambahkan bahwa dia merasa hilangnya ayahnya mencurigakan dan tidak seperti biasanya. Setelah laporan orang hilang dibuat, polisi menggeledah rumah Freddy dan istrinya, dan di sana mereka menemukan dompet, mobil, dan kuncinya bersama dengan ponselnya. Tidak diketahui mengapa dia meninggalkan rumah tanpa barang-barang tersebut, terutama ponselnya, karena biasanya dia selalu berkomunikasi dengan keluarganya. Jika dia membawa ponselnya, mungkin ponsel itu bisa digunakan untuk melacak pergerakannya, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Pihak berwenang melakukan beberapa pencarian di area Veterans Park yang dekat dengan Edgewater, namun meskipun sudah menggunakan anjing pelacak, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Perlu dicatat bahwa sebuah catatan ditemukan di rumah pasangan tersebut setelah Freddy menghilang. Namun, polisi menolak untuk membagikan isi catatan tersebut atau bahkan memastikan apakah dia yang menulisnya. Saat terakhir kali terlihat, dia sedang berjalan di sepanjang Bear Avenue dekat rumahnya. Namun pergerakannya setelah itu masih belum pasti. Dylan terkejut ketika menerima telepon dari kantor sheriff setempat yang memberitahunya bahwa ayahnya sudah hilang selama 3 hari pada saat itu. Pamannya Randy adalah orang yang akhirnya melaporkan orang hilang, dan masih belum diketahui mengapa istri Freddy tidak melakukannya ketika dia tidak pulang ke rumah. Meskipun keluarganya merasa hilangnya Freddy mencurigakan, polisi menyatakan bahwa mereka tidak menduga adanya tindakan kriminal dalam kasus Freddy, dan mereka tidak percaya ada unsur kejahatan yang terlibat. Siapapun yang pernah melihat Freddy atau memiliki informasi tentang kasusnya diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Charlotte County di 94163-92101. Adib Edi Rohana yang berusia 69 tahun sangat dikenal di komunitas Vestal, Shenango, New York. Pada saat menghilang, dia telah tinggal di daerah itu selama 3 dekade, dan usahanya, sebuah dealer mobil bekas bernama Cars R Us, telah lama dikenal di daerah tersebut selama 20 tahun. Oleh karena itu, hilangnya dia secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan membuat komunitas terkejut. Namun, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya terbaik dari masyarakat maupun penyelidik, dia masih belum ditemukan. Polisi sekarang meminta siapapun yang memiliki informasi tentang kasusnya untuk melapor agar kelima anak Adib akhirnya bisa menemukan beberapa jawaban yang mereka cari. Terakhir kali Adib terlihat adalah sekitar tengah hari pada tanggal 11 Januari 2025, saat dia berada di dealer miliknya yang terletak di Upper Front Street. Keluarganya mulai khawatir ketika dia tidak pulang pada hari itu, dan ketika mereka masih belum mendengar kabar darinya hingga tanggal 14 Januari, mereka memutuskan untuk menghubungi polisi untuk melaporkan orang hilang. Salah satu langkah pertama dalam penyelidikan adalah memeriksa catatan teleponnya, dan secara mengejutkan ditemukan bahwa ponsel Adib diperbarui pada pukul 6 sore. Pada hari hilangnya dia saat ponselnya berada di sekitar dealer tersebut. Hanya beberapa menit kemudian, ponsel itu dimatikan dan sejak saat itu tidak pernah dinyalakan lagi. Setelah keluarganya membuat permohonan emosional kepada publik, beberapa petunjuk diterima dan ditindaklanjuti.
Tetapi tidak ada satupun dari petunjuk tersebut yang mengarah pada ditemukannya Adib. Detektif telah memeriksa setiap informasi yang tersedia dalam upaya untuk menyusun kembali pergerakan pria yang hilang itu setelah ia meninggalkan dealer mobil. Namun tidak ada rekaman CCTV yang berguna yang ditemukan, dan masih belum diketahui apakah dia pergi atas kemauannya sendiri atau menjadi korban tindakan kriminal. Para penyelidik yakin bahwa seseorang di komunitas Vestal mengetahui apa yang terjadi pada Adib, namun mereka tidak mau angkat bicara, sehingga penyelidikan terhenti karena tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Dalam upaya mendorong siapapun yang memiliki informasi berguna untuk maju, keluarganya telah menawarkan hadiah $20.000 kepada siapa saja yang dapat membantu polisi melacak Adib. Namun meskipun ada hadiah besar ini, tidak ada yang memberikan informasi tersebut. Siapapun yang telah melihat Adib atau yang dapat membantu polisi dalam menemukannya harus menghubungi saluran informasi kantor Sheriff Broome County di 607-8196. Ada kekhawatiran serius atas keselamatan Eric Thomas Putnam yang berusia 36 tahun yang telah hilang sejak 4 April 2025. Penyidik telah merilis sebanyak mungkin detail tentang kasusnya, dan beberapa detail tersebut sangat mengkhawatirkan. Eric berasal dari Ocala di Florida, dan saat dia menghilang, dia bekerja di Marion Pneumatics and Hydraulics yang terletak di Magnolia Avenue. Dia terlihat di sana saat menjalani shift kerjanya pada hari dia menghilang, dan tidak ada satupun rekan kerjanya yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Sangat sedikit detail yang tersedia dalam kasus Eric, tetapi diketahui bahwa ada kekhawatiran nyata terhadap keselamatannya berkat beberapa petunjuk yang ditemukan sejak hari dia menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 7 Juli, 3 bulan setelah dia dilaporkan hilang, ibunya, Rebecca Sanchez, menerima telepon dari seseorang yang melihat mobilnya. Namun, informasi yang mereka miliki justru menambah kekhawatiran terhadap keselamatan Eric. Mereka memberitahunya bahwa mobil Eric telah dibakar habis sebelum ditemukan di 1224 East Anderson Street di Orlando, dan mobil itu telah diderek sebelum lokasi kejadian dapat diproses oleh penyidik. Ada dugaan bahwa seseorang membakar kendaraan tersebut untuk menghilangkan kemungkinan barang bukti yang ada. Namun, hal ini masih sebatas teori, karena tidak ditemukan tanda-tanda kejahatan lebih lanjut. Keluarganya telah menghubungi komunitas di Marion County, meminta siapapun yang memiliki informasi tentang apa yang terjadi padanya hari itu untuk segera menghubungi polisi. Area tempat mobilnya ditemukan telah diperiksa untuk mencari petunjuk, namun tidak ada sesuatu yang berguna yang berhasil ditemukan. Tidak ada yang melihat penyebab kebakaran tersebut, sehingga tetap tidak diketahui apakah ini dilakukan dengan sengaja atau jika mobil itu hanya mengalami masalah kelistrikan yang menyebabkan mobil itu terbakar. Selain itu, tidak diketahui apakah Eric berada di lokasi saat kebakaran terjadi, apakah dia meninggalkan area tersebut dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, atau apakah dia dibawa secara paksa karena alasan yang masih belum diketahui. Siapapun yang mengetahui alasan mobil Eric dibakar atau yang ingin melaporkan keberadaan dirinya, sebaiknya menghubungi kantor Sheriff Marion County di 352-732-8181. Bukan hal yang aneh bagi Tina Nariska yang berusia 27 tahun untuk sesekali meninggalkan rumah keluarganya di Lawrenceville, Georgia. Namun dia selalu kembali setelah 1 atau 2 hari. Menurut keluarganya, hilangnya Tina pada tanggal 1 Mei 2025 sangat membuat mereka khawatir, karena sejak saat itu mereka tidak dapat menghubunginya. Saudari tirinya, Nativa Charles, menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dia dan seluruh keluarga Tina mengharapkan Tina kembali pada hari itu atau keesokan harinya. Namun Tina tidak pernah kembali, dan mereka semakin khawatir akan keselamatannya. Dia meninggalkan rumah pada sore hari tanggal 1 Mei, dan diketahui bahwa dia membawa beberapa barang pribadinya. Dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi atau apa rencananya, sehingga para penyelidik menghadapi tugas berat untuk mencari tahu apakah dia memutuskan untuk menjauh dari rumah atas kehendaknya sendiri atau jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Teman-teman dan keluarganya sejak itu menegaskan kembali bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kedua anaknya, dan mereka merasa bahwa hilangnya Tina yang berkepanjangan sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Setelah kasus orang hilang dibuka, para penyelidik memeriksa dengan cermat rekening bank dan catatan telepon Tina, tetapi tidak ada aktivitas apapun sejak hari dia menghilang. Selanjutnya, mereka memeriksa akun media sosialnya untuk mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun, dan akun-akun tersebut juga tidak diakses sejak hari itu. Diketahui bahwa dia berjalan kaki menuju Grayson Highway karena dia terlihat oleh kamera keamanan sedang menggadaikan ponselnya untuk mendapatkan uang tunai di daerah tersebut.
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti mengapa dia membutuhkan uang tunai dan apakah dia memang berencana meninggalkan daerah itu dan tidak pernah kembali tanpa memberitahu orang-orang yang dicintainya. Setelah diberitahu tentang transaksi ini, keluarganya menyatakan bahwa sebelumnya dia pernah berbicara tentang pindah ke Houston, dan para penyelidik telah berkoordinasi dengan petugas di daerah Lawrenceville jika Tina terlihat di sana. Meskipun informasi ini tampaknya menunjukkan bahwa dia pergi atas keinginannya sendiri, keluarga Tina tetap tidak yakin. Meskipun dia pernah pergi sebelumnya, dia selalu membawa anak-anaknya pada saat-saat itu, dan mereka khawatir bahwa dia mungkin telah menjadi korban tindakan kriminal. Anehnya, hilangnya Tina tidak langsung dilaporkan oleh keluarganya. Baru setelah dia hilang selama total 4 hari, pacar yang tinggal bersamanya memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang, dan dia tidak menjelaskan mengapa dia menunggu begitu lama untuk mengambil tindakan. Namun para penyelidik menyatakan bahwa itu belum tentu menjadi bukti bahwa sedang terjadi sesuatu yang mencurigakan, karena setiap kasus orang hilang berbeda satu sama lain. Masyarakat di Lawrenceville dan Houston telah diminta untuk tetap mencari Tina dan melaporkan jika melihatnya. Jika Anda tahu di mana Tina berada atau memiliki informasi yang dapat membantu perkembangan kasusnya, Anda diminta untuk menghubungi kepolisian Lawrenceville di 770-675-057 dengan menyebutkan nomor kasus lembaga 25.050.090. Ashley Moore yang berusia 26 tahun masih hilang, meskipun upaya terbaik telah dilakukan oleh keluarganya dan para penyelidik untuk menemukannya. Pada bulan September 2025, Ashley tinggal di Hartwell, Ohio. Dia terakhir kali terlihat di sana pada atau sekitar tanggal 10 September, dan sejak saat itu, keluarga serta teman-temannya semakin khawatir akan keselamatannya setelah dia berhenti berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak mengungkapkan alasan mengapa mereka percaya hal itu, tetapi keluarganya mengatakan kepada penyelidik bahwa Ashley mungkin berencana untuk kepergian ke Las Vegas, meskipun mereka tidak mengatakan apakah dia berencana untuk pindah ke sana secara permanen atau karena alasan lain. Ketika dia tidak kembali ke rumah seperti yang direncanakan, keluarganya menghubungi setiap orang yang diketahui sering bersama Ashley untuk berjaga-jaga jika mereka melihatnya atau tahu apa rencananya. Tetapi mereka sama terkejutnya dengan keluarga saat mengetahui bahwa dia telah hilang. Sejak saat itu, semua upaya untuk menghubungi Ashley telah gagal, dan diduga bahwa ponselnya telah dimatikan atau kehabisan baterai. Ini berarti ponselnya tidak dapat digunakan untuk melacak lokasinya, yang sangat membuat frustrasi para penyelidik dan orang-orang terdekatnya. Mereka menambahkan bahwa dia mungkin sedang mengendarai sebuah Nissan Sentra yang telah dipasangi plat nomor sementara. Seperti yang sering terjadi dalam kasus orang hilang, orang-orang terdekatnya menyatakan bahwa Ashley tidak pernah putus kontak selama ini seperti yang terjadi kali ini, dan mereka khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya saat dia sedang dalam perjalanan ke Las Vegas. Masih belum diketahui apakah dia bepergian sendiri atau bersama seseorang, dan sejak dia dilaporkan hilang, belum ada seorang pun yang melapor telah melihatnya. Orang terakhir yang berbicara dengan Ashley adalah neneknya, yang berhasil menghubunginya pada bulan September namun belum mengungkapkan apa yang mereka bicarakan. Orang-orang terdekatnya telah beberapa kali membuat permohonan di akun media sosial mereka dengan harapan ada seseorang yang memberikan informasi tentang keberadaannya. Namun hingga saat ini, belum ada informasi seperti itu yang diterima. Sejak itu, mereka telah membuat selebaran yang merinci keadaan seputar kehilangannya, dan selebaran tersebut telah diposting di beberapa platform media sosial yang berbeda, bersama dengan permohonan agar siapapun yang melihatnya segera menghubungi polisi. 4 bulan setelah kasus Ashley dibuka, para penyelidik terus mencari petunjuk tentang kemana dia mungkin pergi, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima agar keluarganya akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal melihat Ashley, Anda diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Cincinnati di 513569860. Sungguh luar biasa betapa banyak orang yang kehilangan nyawa setiap tahun akibat kekerasan yang tidak perlu, padahal mereka sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Inilah yang terjadi pada Cole Lepowski yang berusia 26 tahun ketika ia kehilangan nyawanya pada 29 Juni 2025 dan penyerangnya hingga saat ini belum teridentifikasi. Polisi di Toledo, Ohio menyatakan bahwa pada malam kejadian mereka dipanggil ke sebuah alamat di Lincolnshire Boulevard di mana seorang saksi melaporkan bahwa seseorang telah melepaskan tembakan dan melukai seorang warga tak bersalah dalam kejadian itu. Ketika penyidik tiba di lokasi, mereka menemukan Cole tergeletak di tanah dan dipastikan bahwa ia terluka akibat satu tembakan di kepala.
Ia segera dilarikan ke rumah sakit di daerah tersebut setelah mendapat perawatan di lokasi, dan para dokter telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya usaha mereka sia-sia dan Cole meninggal dunia. Belakangan terungkap bahwa Cole dan tunangannya sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi restoran Taco Bell di daerah tersebut. Saat melewati rumah yang dimaksud, seseorang melepaskan tembakan dengan alasan yang tidak diketahui, dan Cole pun terkena tembakan. Pihak berwenang kemudian menyatakan bahwa sekelompok orang sedang mengadakan pesta di alamat tersebut, yang merupakan sebuah Airbnb, dan mereka meyakini terjadi pertengkaran antara 2 atau lebih peserta pesta. Pertengkaran itu berubah menjadi kekerasan, dan beberapa tembakan dilepaskan, yang mengakibatkan Cole terluka. Seorang tetangga melaporkan bahwa sebelum pesta dimulai, seorang wanita telah mengetuk pintu rumahnya untuk memberitahukan bahwa dia akan mengadakan pesta di lingkungan tersebut pada hari itu juga. Dia menambahkan bahwa dalam beberapa jam, sebanyak 150 orang telah datang dan menjadi mustahil untuk melewati jalan karena pesta itu meluber hingga ke jalan. Sudah jelas bahwa para tamu pesta telah minum banyak alkohol, karena polisi kemudian kembali untuk mengambil beberapa ponsel yang tertinggal. Penyelidik kemudian diberitahu bahwa seorang pria kedua telah tiba di rumah sakit setelah dia terkena serangan, dan dipastikan bahwa dia juga terluka di pesta itu, kemungkinan oleh penyerang yang sama, dan dia pulih sepenuhnya. Karena begitu banyak orang yang hadir saat kejadian, pasti ada seseorang di pesta yang melihat siapa yang menembakkan senjata api, tetapi tidak ada yang mau melapor, entah karena mereka melindungi pelaku atau karena mereka khawatir akan dibalas. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diterima, dan polisi telah meminta siapapun yang hadir di pesta malam itu atau yang memiliki informasi tentang penyerang untuk melapor agar keadilan dapat ditegakkan dalam kasus Cole. Setelah serangan itu, orang tua Cole mengajukan gugatan perdata atas kematian akibat kelalaian terhadap Jennifer Wolfe, pemilik Airbnb tersebut. Mereka menuduh bahwa Jennifer Wolfe gagal melakukan kehati-hatian saat mengatur pesta tersebut, dan bahwa dia secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian Cole. Mereka mengklaim bahwa Wolfe gagal mengawasi jumlah tamu di pesta tersebut yang diadakan tidak jauh dari rumah Cole. Selain itu, mereka menuduh bahwa Wolfe gagal memastikan keselamatan para tamu pesta dan komunitas di sekitarnya. Dan mereka percaya bahwa mereka berhak atas kompensasi sebesar $25 juta serta $10 juta tambahan sebagai ganti rugi punitif. Jika Anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian Cole atau dapat memberikan informasi berguna kepada polisi terkait kasusnya, Anda diminta untuk menghubungi Crime Stoppers di 419 25 51111 di 419 255 1111. Sebuah kasus yang tidak biasa mulai berkembang di Philadelphia pada bulan Desember 2025 ketika seorang pengemudi truk derek diserang saat sedang bertugas. Insiden tersebut berakhir dengan sang pengemudi kehilangan nyawanya. Namun pada bulan berikutnya, kasus ini menjadi semakin rumit karena 2 serangan serupa lainnya yang terjadi. Pada tanggal 22 Desember 2025, David Garcia Morales yang berusia 20 tahun sedang bekerja untuk 448 Towing and Recovery, perusahaan tersebut, dan dia sedang mengemudikan salah satu truk derek putih milik bisnis itu. Untuk alasan yang tidak diketahui, seseorang mendekati truk tersebut dan menembakkan senjata api mengenai David dan mengakhiri hidupnya. Ketika para penyelidik tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan David masih hidup di dalam truknya. Dia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun pada tanggal 26 Desember, dia meninggal dunia akibat luka-lukanya. Sementara itu, polisi mulai mencari bukti di sekitar kendaraannya, dan mereka menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah Jeep Grand Cherokee biru tua yang dikendarai oleh pelaku. Gambar tersebut dirilis ke publik dan diketahui bahwa kendaraan itu mengalami kerusakan pada sunroof dan kaca belakangnya. 3 minggu kemudian, serangan lain terjadi terhadap Aaron Whitfield yang berusia 25 tahun yang bekerja di perusahaan derek yang sama. Dia dan pacarnya sedang duduk di dalam truknya di Bustleton dan North Streets ketika seseorang menyerang mereka dengan senjata api. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah sedan abu-abu mendekati truk sebelum seseorang di dalamnya mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah orang-orang tersebut. Kendaraan-kendaraan itu kemudian tampak melaju dengan kecepatan tinggi, dan para penyelidik merasa bahwa ini adalah serangan yang direncanakan dan terkoordinasi. Mobil yang dimaksud akhirnya ditemukan dan diperiksa untuk mencari petunjuk, dan diharapkan para penyerang meninggalkan DNA atau sidik jari mereka yang mungkin dapat membantu mengidentifikasi mereka dan mengarah pada penangkapan mereka. Sayangnya, Aaron tidak selamat dari serangan itu, tetapi pacarnya yang mengalami luka di kakinya segera dilarikan ke rumah sakit dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya.
Dengan dua serangan serupa yang terjadi dalam waktu singkat, polisi sedang menyelidiki apakah kedua kasus tersebut saling terkait. Mereka juga sedang menyelidiki kasus ketiga yang terjadi pada 23 November 2025, di mana Aaron Smith Sims yang berusia 26 tahun diserang. Pada saat itu, Aaron sedang bekerja sebagai pemantau untuk para pengemudi truk derek. Ini berarti dia bertanggung jawab memberitahu para pengemudi truk derek di daerah tersebut tentang kecelakaan yang terjadi, sehingga mereka bisa segera ke lokasi untuk memberikan bantuan. Setelah Aaron diserang, dia dibawa ke rumah sakit dan untuk beberapa waktu ada harapan bahwa dia akan selamat, tetapi dia meninggal pada tanggal 4 Januari 2026. Ketiga korban dalam kasus ini bekerja di perusahaan derek yang sama. Dan karena serangan terhadap mereka sangat mirip, telah diduga bahwa serangan-serangan itu dilakukan oleh seseorang yang menyimpan dendam terhadap perusahaan tersebut. Namun hal ini belum dapat dibuktikan. Polisi juga menduga bahwa ini mungkin bagian dari perebutan wilayah yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Di masa lalu, perusahaan derek di Philadelphia pernah berselisih mengenai wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan. Dan dalam beberapa kasus, perselisihan ini berubah menjadi kekerasan. Hingga saat ini belum ada saksi yang memberikan keterangan. Dan meskipun rekaman CCTV telah ditemukan, belum ada tersangka yang diidentifikasi. Siapapun yang memiliki informasi tentang serangan ini diminta untuk memberikan informasi dengan menelpon 215-686-8477. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mendapat info tentang semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.